Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Ini tidak pakai aba-aba, tiba-tiba ngitungnya udah 5, 3, 2, 1. Selamat datang kembali Jevanka. Hello. Ini tamu babak awal dia ya. Iya, awal-awal lo ya. Iya. Itu kayaknya pas puasa ya. Gue lu gak tahu. Iya, puasa. Waktu itu kan saya belum nge-host di sini. Hostnya masih Mas Eko. Enggak, dirimu. Maksudnya? Waktu itu hostnya lu. Hostnya gue? Iya. Gak mungkin lah, hostnya masih Mas Eko. Oh, Eko, Mas Eko. Benar Mas Eko. Dia bisa lupa hostnya siapa. Waktu itu Mas Eko, gue inget nih. Waktu itu buka puasa dulu kita. Makan dulu, bener. Gue baru nge-host itu 2021. Iya, Mas Eko waktu itu. 2020 masih Mas Eko. Mas Eko. Iya. Dan lu kalau salah tamunya juga lu dulu baru gua. Iya. Ya, masih di depan kan? Iya, masih pakai beanbag. Beanbagnya sekarang kayaknya buat ganjel mobil itu di depan. Makanya gue bingung ini kok kayaknya lebih luas ya, lebih gimana ya? Beda banget sama yang waktu itu gue datang pertama kali. Itu dulu project dadakan. Langsung jadi aja begitu. Oke, welcome back again Jay. Udah 2 tahun ya berarti ya? Yes, 2 tahun. Banyak yang berubah. Wah. Jadi kita mungkin buat yang nggak nonton yang dulu Jevanka, tapi dulu ditanya-tanyainnya basic banget lah ya. Gimana lu di industri ini dan iya, lebih ke berapa lama di industri ini. Iya. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih berapa lama. Tiba-tiba ada nama lu aja. Gue tahu lu pertama, sebentar gue inget-inget dulu ya. Kayaknya event. Event apa tuh? Lupa gue, kayaknya event deh. Pokoknya namanya event terus tiba-tiba ya kalau dulu orang taunya mungkin Nadine terus. Dulu nama gue juga belum Jevanka sih sebenarnya. Siapa emang? Namanya Jessica dulu. Cuman karena Jessica tuh nama gue tuh panjang banget. Jessica tuh kepanjangan? Jessica Rima Rahmayanti kalau gak salah. Ya semua orang punya nama lengkap lah. Terus banyak yang gimana kalau gak salah? Gimana? Nama lengkap kok kalau kalau gak salah. Gue lupa nulis di Instagram gue tuh waktu itu apa. Cuman panjang banget. Jadinya dibacanya tuh aneh. Jessi, Cari, Marah, sama Yanti. Padahal bukan begitu ejaannya. Karena orang bingung panggil yang mana. Betul, Jessi Cari Marah. Maksudnya lu suka marah-marah? Enggak gitu konsepnya ya. Akhirnya gue ganti sependek mungkin, sesingkat mungkin. Oke, J dari Jessica. Jessica jadi Jevanka. Vanka dari mana? Sebenarnya tuh gue dapetnya Jovanka. Tapi Jovanka kan cowok. Iya. Karena gue J, jadi gue ganti Jevanka. Oh ini kayak cari nama liquid ya? Kan mencari inspirasi dulu gitu kan. Tapi gak banyak orang loh bisa seberuntung itu milih nama panggung sendiri. Artinya juga sebenarnya bagus, Pak. Apa tuh? Jovanka tuh sebenarnya artinya pemberian dari Tuhan. Widih. Rohani banget saya. Sekali. Sebentar, gue cabut dulu deh. Nah, itu panas gue kalau tiba-tiba gue waktu itu lagi ada di satu event. Salah satu temen gue, distri juga. Nama lu tuh susah banget ditulis, kalau mau ngetek tuh kepanjangan apa, susah ngafalnya gitu kan. Jadi orang tuh susah nginget juga. Iya juga sih. Gue waktu itu saat itu gue ganti. Terus gue dapet Jovanka itu, langsung gue ganti udah. Oh dapetnya cepet dong berarti. Cepet. Nyari sendiri. Cari sendiri. Oh, kalau gue kan dicariin. Dupe, bukan dicariin sih, dibikinin lah. Soalnya ada yang nyariin. Kalau saya waktu itu tidak ada. Nggak, kalau Dupe itu kan sebutan teman-teman, bukan gue yang bikin nama Dupe. Oh Dupe. Gitu. Terus jadi Dukun Vape. Ada Dupe dulu, baru ada Dukun Vape gitu. Jadi udah nickname gue dari Kaskus. Gue tahu lu dulu malah lebih ke fotografinya sih. Gue tahu lu dulu di fotografi, baru di vape malah. Hah? Kan gue motret vape. Karena waktu itu gue aktifnya di fotografinya dan belum aktif di vape-nya. Jadi gue taunya lu as a photographer produk vape. Oke, iya. Iya memang dulu gue itu merintis karir lah. Sekarang ya motret pakai handphone aja lah. Sama sih, kadang-kadang. Punya kamera sampai lupa. Ini keluar kamera baru suruh beli. Buat apa? Gue jadi mikir-mikir lagi, kalau beli kamera 50 juta. Gimana cara balikin 50 jutanya pakai kamera ini? Udah gak pernah motret. Cengli sih. Bener sih. Beda kalau lensa. Kalau lensa sampai kapanpun masih dipakai. Jadi mau 20, 30 ya kayaknya 30 ya paling mentok, belum ada. Gue lensa 40 gak punya. Belum ada juga Sony yang 40 juta. Ada sih tapi gak kepake kayaknya yang panjang itu.
Jadi ya udah pasti balik kalau lensa sampai kapanpun kepake. Cuma kalau kameranya kan umurnya kan ya Upgrade terus 5 ya. tahun lah Ya. ya. Udah banyak fitur baru Seriesnya gitu. baru Ya. ya betul. Sama kayak mod yang kalau mod sih aneh ya, keluar terus tapi fiturnya gitu-gitu aja. Iya sih. Sama lu kok berani sih pakai ini di sini? Aduh. Nggak takut dilempar? Saya tukang melempar itu loh. Enggak lah. Jangan gitu Pak. Mohon maaf ya. Jangan. Yang gue lempar siapa dulu? Odai ya. Oh gue juga pernah kok SM gue dibanting sama temen gue. Oh ya? Iya. Karena dia nggak suka? Atau nggak sengaja? Enggak, bercanda. Cuman jadi waktu itu gue sama temen gue. Heeh. Temen gue yang ngebanting anak vape juga. Yang satu baru lah di vape. Dia ngeliat headphone gue dibanting. Pang. Kenapa? Dia yang jantungan. Enggak, gue bercanda sama Ngeprank. temen dekat gue tuh kasar. Heeh. Gue juga sering banting barang dia. Sepatu dia gue lempar ke atas genteng. Wah bercandanya parah ini. Tapi gue suka. Terus dia tiba-tiba banting mood gue kan. Temen gue yang shock pulangnya sampai nanya, Boy itu headphone lu dibanting beneran? Lu berantem sama dia? Enggak Boy, udah tenang aja, udah biasa. Barang dia lebih banyak yang gue banting. Aman tapi? Aman. Oh soalnya punya Odai gue banting mati. Oh saya aman. Aman. Jadinya gue ganti. Oh. Aduh. Apa aja yang terjadi Jeh selama 2 tahun ini? Apa nih? Ya nggak tahu. Lu dari terakhir ke sini sampai ke sini lagi kan berarti ya sekarang lu udah jadi mama muda ya. Mah. Yang gue nggak tahu lu nikahnya kapan sebenarnya. Gue nikah tuh September 2021. Oh udah setahun berarti. Setahun. 2021 pas COVID lagi tinggi-tingginya banget. Makanya yang dari tadinya mau dirayain banyak undangan, akhirnya bener-bener cuman kayak keluarga inti doang. Virtual nggak? Virtual. Oh virtual. Kan zaman itu banyak yang nikah Pak, gue online. tuh kirim undangan juga ke lu. Masa sih? Ih. Oh. Jangan sampai gue buka WhatsApp kita nih ya. Sebentar, gue buka dulu deh. Jangan sampai gue buka WhatsApp kita ya. Masa sih? Iya, gue kirim virtual pokoknya ke teman-teman semuanya lah. Masa sih? Iya. Oh, gue lupa loh. Oh, nama lu masih Jessica di tempat gue. Dan sebenarnya ya, kalau bener juga nama lu Jessica di sini. kalau yang manggil gue Jessica tuh pasti orang-orang lama yang sebelum tahu Jevanka. Oh. Karena orang-orang lama pasti masih panggilnya Jess. Kalau yang sekarang kan Jevan, Vanka, J. Iya. Sekarang udah ada. Ya sekarang jadi Jevanka jadi nama Sekarang baru gitu ya, kan. jadi namanya lebih orang taunya Jevanka sih. Oh, gue gak usah robah deh. Jadi penting gak sih ganti nama tenar? Cuma karena orang susah nyebut doang atau gimana? Penting banget. Oh, why? Apanya nih yang penting nih? Cuma buat lebih gampang di search, tapi kan kalau banyak juga kan yang akunnya aneh-aneh gitu masih pakai angka-angka gitu. Kayak Nagita Slavina 19 kalau nggak salah, ya kan? Beda, dia mau namanya sesulit apapun pasti tetap dicari ya. Iya. Tetap nongol juga di explore. Beda sama kita nih. Oh iya, karena dia ketolong exposure. Iya, beda. Penting banget sih kalau yang gua rasain pribadi ya. Oke. Dari yang lebih simpel, lebih gampang dicari, dibacanya lebih mudah. Orang lebih ingatnya lebih gampang aja. Kalau sih. dibacanya lebih mudah, iya. Mungkin diketik lebih mudah sih. Semuanya itu lebih gampang sih. lebih ngaruh ya. Karena kayak gue kalau live aja, kan kadang-kadang ada audiensnya yang komennya bagus, tapi namanya S-nya banyak banget. Terus ada yang konsonan semua. Ini bacanya gimana? Ya banyak sih. Berarti kalau yang ID-nya gitu-gitu emang gak niat tenar udah ya. Cuma buat idealisme aja, silahkan. Iya juga sih. Iya kan. Jadi udah berapa tahun berarti lu ganti Jevanka? 2019 udah dong. Udah. 2017 atau 2018 gue lupa sih, 2017an deh. Oke, berarti sebelum itu sebenarnya lu udah ada di vape tapi gue gak nyimak. Iya, karena memang gue gak seaktif sekarang ini kalau waktu itu. Waktu itu followersnya masih dikit. Dan gue waktu itu sebenarnya lebih fokus, karena kan waktu itu gue sempat kerja di salah satu distributor vape kan. Jadi bukan fokus kayak branding, tapi gue suka fotografi juga. Basicnya gue fotografer juga. Gue suka kalau gue foto produk ya gue foto tebengin foto vape juga gitu. Oh, jadi memang basicnya dia anak foto guys ya. Tapi fotonya kalau endorsan bajunya sama, cuma ganti liquidnya. Jangan salah. Kalau foto endorsan bajunya ada yang sama, tapi produknya beda. Tapi tidak sama dengan
satu level ya. Let's say misalnya satu baju ini, gue foto satu pot, gue foto satu liquid freebase, satu liquid salt mix. Jadi misalnya ada beberapa tapi beda karakter. Oh, oke. Tapi gue suka tuh yang lo bikin kayak papan catur hijau merah kalau nggak salah. Oh iya, gue masih gue. Itu idenya sih, oh ini lucu nih. Biarpun bajunya sama. Ya masih gue pernah. Cuma ya menurut gue, ya kalau gue sih nggak aja gitu. Lu tahu nggak Pe? Lu tanya adek gue deh. Sekali gue photoshoot, itu gue kayak mau pindahan kosan. Oh sama. Itu bajunya satu koper, make up produk vape satu koper, jadi kayak gue bawa beberapa koper, itu isinya cuman kayak baju, sepatu, make up, satu koper lagi ada tuh gue di mobil. Tapi kan produknya nggak perlu dibawa pulang. Kalau produknya gue kasih aja sama yang motret. Yang gue bawa pulang baju doang. Produknya udah lu bawa pulang, lu pakai liquidnya kayak motnya apa sudah selesai foto udah gak usah bawa pulang gue. Kalau gue biasanya gue bawa ada yang gue kasih tapi nggak selalu di on the spot, misalnya gue lihat siapa, karena gue pasti milih buat orang yang gue kasih. Ya, kemarin terakhir gue baru ngasih tukang bangunan gue, tukang apa interior ya, yang bikin kontraktornya, kan ada beberapa tukang tuh. Rokok, iya. Kasih. Mau coba nggak? Mau mbak, mau mbak. Sini, yang besok bawain bawa. Udah tuh bener-bener gue kayak gue udah jongkok, duduk ngerangin ini rokok lu ini ya, ini kasih ini, cara pakainya gini, ntar begini ya. Gampang perawatannya setiap bulan cuma begini. Oke. Makasih ya mbak. Gue lebih milik gitu sih. Kalau gue ngasih paling yang udah pernah tahu vape, jadi gue nggak perlu ngajarin. Males gue ngajarin lagi. Kalau gue lebih senang. Kalau orang belum pernah nge-vape, yang dia biarpun dia ngerokok tapi dia belum pernah nge-vape, gue nggak akan kasih. Kalau gue justru kebalikan. Kalau gue lebih suka narik orang yang belum pernah nge-vape, kayak tukang Gojek, Grab, terus kayak misalnya tukang parkir, sama yang kontraktor. Kalau gue paling satpam apartemen gue lah. Kalau sama di Gokar, gue tanya dulu udah pernah nge-vape belum. Kalau udah pernah biasanya gue kasih. Mau nge-vape lagi nggak? Atau masih nge-vape ya biasanya gue kasih. Tapi kalau belum pernah, udah nggak usah. Ya udah lu ngerokok aja deh nggak apa-apa. Karena ngajarinnya, gue pernah kok ngajarin susah dari tokonya Ivan sampai apartemen gue, nggak selesai. Sampai turun dari mobil, masih ngajarin lagi, masih tanya segala macam. Terus besoknya dia masih chat gue. Tapi untungnya sekarang kan device sama kayak gue pokoknya persempit. Karena gue kasihnya pasti pot dulu kan, yang gampang. Lu beli liquid bilang salt nick ya. Terus yang botolnya pokoknya kecil. Kalau botol gede jangan. Itu beda nih ya. Gue patokannya kayak gitu aja. Oh biar dia gampang tahu. Oh ini liquidnya buat ini itu. Karena gitu. Dia kalau mau nanya juga bingung kan. Mau beli liquid tapi mau liquid apa kan bingung. Paling bener udah lu beli liquid. Nikotinnya di atas segini, yang botolnya kecil. Kalau udah di atas 60 mili atau di atas 30 mili, itu udah kemungkinan beda. Iya, itu udah beda tuh. Gue udah patokannya gitu aja yang orang awam ngerti. Oh, biar dia nggak sesat. Soalnya banyak yang sesat kata Mas Eko. Banyak yang tersesat. Enggak, dia menyesatkan diri katanya. Jadi udah tahu kalau pakai pot itu harusnya pot friendly atau salt. Yeah. Tapi dia tetap maunya beli freebase yang 60 mili. Maksa. Value of money-nya mungkin ya, per mililiternya jatuhnya lebih murah. Oh iya sih. Kalaupun koilnya cepat rusak, dia nggak peduli. Ya udah, pokoknya gue dapat banyak. Iya, dapat banyak. Lebih dia beli banyak. koil lagi nggak apa-apa gitu. Terus mau gimana dong kalau orang udah kayak gitu? Kalau gue biasa udah gue jelasin juga di awal. Lu itu bakal katanya aneh. Yang punya toko nggak ngajarin apa? Ya dia maunya gitu, ya udahlah. Mau gimana lagi? Dia bisa nikmatin kok. Menurut itu dia nyaman begitu, ya udah nyamannya orang mungkin. Ya itulah ya, personal vaporizer suka-suka dia gitu. Cuma kita kayak percuma Pak mengedukasi. Makanya udahlah suka-suka dia aja, dia mau pakai apa gitu. Kalau yang minta-minta pasti banyak dong. Iya. Iya. Pernah diminta-minta gak? Always lah. Always? Iya. Yang minta-minta paling epic apa? Pasti inget. Apa ya, banyak sih. Cuman kalau misalnya ada yang minta mode Hexom gitu kan, mintanya Hexom gitu. Ada. Oh iya? Nah, terus waktu itu pas COVID lagi parah-parah banget, kan gue emang ada, bukan giveaway ya, tapi kayak misalnya ada orang yang benar-benar butuh. Jadi gue selalu bilang sama followers gue, walaupun kita udah pernah ketemu atau gak pernah ketemu, tapi kalau misalnya ada yang butuh banget, butuh bukan vape doang ya,
butuh banget, misalnya kayak gue nggak kerja nih, udah waktu itu pandemi 1 tahun ada yang nggak kerja kan, dan dia punya anak gitu kan, ya udah mau nggak mau gue kasih solusi, bukan langsung kasih uang, tapi lu kerjain ini, terus nanti lu dapat bayaran begini, gue cuma petengah gitu, karena kalau begitu gue kasih, dia bakal tuman kan. Terus ada juga yang kayak, Kak boleh nggak, saya nih anak saya belum minum susu begini lah. Curhat. Iya. Terus yang parah lagi mau bayar listrik, gue bilang ya udah gini, kalau lu mau bayar listrik, lu jujur mau bayar listrik, token lu berapa, nomor listrik lu berapa, gue yang bayarin, bener dong. Tapi tetap mau lu. Karena kalau menurut gue bisa kayak sekarang juga karena mereka. Selama hal-hal kecil yang masih gue bisa nggak masalah. Dan dia tuh bohong, Pak, yang gue sebel. Udah mau dibantu tapi dia bohong kan, gue keki kan. Token lu berapa sih, ini listrik lu berapa? Nggak ngasih. Terus Kak jujur saya bukan buat listrik, dia buat ini. Oh udah, lu blacklist. Ada yang mintanya begitu Blacklist. gitu. Udah bohong banget. Itu kayaknya buat bayar pinjol itu sih. Gawat itu. Sebel banget ya, yang gitu. minta begitu ya. Kalau gue sih paling kalau lagi buka barang apa bagi satu dong kayak gitu. Jadi ya barangnya yang gue buka itu. Maksudnya dia gak akan nyebut minta NRDA gitu, enggak gitu. Tapi ya bagi satu lah paling begitu. Ada juga kalau misalnya menang giveaway apa, misalnya menang giveaway liquid. Kak sisipin koil fupu dong, atau enggak koil ini, atau enggak baterai. Hah? Lu kata gue vape store gitu kan. Gue aja koil juga pas-pasan. Ini minta baterai, minta koil. tapi karena memang mungkin gue yang mereka taunya gue nggak enakan. Jadi mereka kayak aji mumpung. Dan sekarang kalau misalnya ngelunjak, lu kata gue vape store, gue langsung ngomong aja. Oh, kalau gue langsung goblok. Udah, biar gak datang lagi gitu. Aduh, penyakit itu yang kayak gitu-gitu. Aduh, sedih banget sih maksudnya kalau lihat Vapers Indonesia, tapi mentalnya begitu. Mentalnya gitu. sih yang harus diubah. Ya, kalau ya ada juga yang ya gue sih biasanya share ya beberapa ke story, biasanya bocah. Tapi gue udah tahu nih kalau profilnya kartun, terus postingannya game. Ini udah pasti underage lah inilah. Jarang-jarang lah ada orang udah kuliah gitu atau udah kerja profilnya pakai Naruto dan postingannya Mobile Legend gitu. Kayaknya nggak mungkin ya kan? Sering juga tuh gue dapet tuh. Sering juga. Terus gue balikin, lu balikin apa? Gue bilang gini, tau gak? Nanti ya kamu sekolah dulu. Nanti kalau kamu udah sekolah lulus sudah bisa kerja cari duit sendiri, baru kamu beli vape. Gue gitu langsung, oh iya Kak. Awal-awal gue begitu. Tapi yang terakhirnya ada yang gue tanya. Dia langsung ngaku umur berapa? Lu bocil, gue langsung gituin kan. Umur berapa? 16. Oh, gue tanya, kenapa lo pengen vape? Teman-teman pada nge-vape, saya nggak punya. Oh, teman-teman lu teman sekolah, berarti seumuran lu? Iya, beli vape di mana? Di toko ini, disebut tokonya. Disebut tokonya. Oh, jadi tahu nih gua kan. Jadiin cepu aja itu, bocah-bocah. Lumayan dapat info ya kan. Abis itu tetap goblok. Nanti kalau gue inget lu udah 18 nanti gue buka deh blognya. Tapi ya gak mungkin inget lah gue yang goblok ratusan. Ya lu banyak kayaknya yang lu blog deh. Ya kalau gue lebih suka interaksi sama yang udah tahu apa yang gue omongin ya. Kalau kayak ngomongnya. Ya kalau kayak misalnya ya gue lagi bahas, ya gue gak mungkin bahas Exom sih. Misalnya bahas Reroad deh ya kan. Tiba-tiba yang ditanya Dead Rabbit atau Cosmonaut gitu kan, ya udah ada waktunya Pak bahas Cosmonaut sama Dead Rabbit, mungkin udah lewat atau mungkin belum gitu kan. Ya tunggu, ini harinya aku mau bahas itu gitu, jadi jangan nanya yang lain. Ya gak apa-apa kalau sekali 2 kali, setiap hari ada begitu, capek juga Pak. Kadang menurut gue ya, vapers di Indo tuh kayak males baca dan males ngulik ke belakang yang udah ada. Jadi ya, padahal kita udah bikin kontennya ada, tapi dia orang gak mau nge-scroll, jadi namanya nanya lagi. Kalau malas baca gue maklum. Memang dari dulu kalau kita nulis jarang orang yang mau baca tulisannya. Tapi kalau video pendek biasanya orang lebih tertarik gitu. Tapi tetap aja masih nanya lagi kan, padahal lu udah bikin video. Iya. Enggak, kalau video gue panjang-panjang sih. Orang mungkin malas gak punya kuota ya. Iya, lu panjang. Minimal sejam lah. Ya 40 menit ada tapi jarang banget gitu. Jadi mungkin dia malas nonton semua. Dia mau tahu intinya aja gitu. Itu yang ya gak ngerti gue ya. Itu udah ya tadi balik ke
mental tadi sih menurut gue. Susah untuk merubah itu, tapi sedikit banyak gue ngerasain perubahan sih. Oh ya? Iya. Wah. Gimana itu gue sih? Gue merasa tambah parah sih. Gue merasa tambah parah. Kalau gue merasa lebih baik. Kenapa gue bisa bilang lebih baik? Kayak misalnya gue ngadain giveaway. Dulu kan banyak banget giveaway hunter. Sekarang mereka lebih kayak mereka ikutan juga. Tapi kalau misalnya mereka nggak terlalu butuh, mereka ajak teman-teman mereka yang lagi susah, ya lu ikutan aja, lu jangan minta, lu ikutan kayak gini-gini, lebih kayak sharing. Terus kalau misalnya lu mau dapat lebih, ya lu bisa bantu apa buat dia atau brandnya, jadi lu bisa ada feedback balik gitu. Jangan lu cuma mau tapi lu nggak ada effort apa-apa. Jadi mereka udah sama-sama saling kayak ngebantu gitu loh. Walaupun mereka nggak menang atau bukan mereka yang dapat ya, tapi mereka happy juga gitu. Oh, dari situ lu ngerekrut anak-anak gitu ya? Anak-anak apa tuh? Anak-anak buzzer. Itu dulu sebenarnya. Oh gitu? Dulu, sekarang enggak? Sekarang enggak, karena dulu sempat kayak gue tuh overload gitu, maksudnya kebanyakan. Jadi karena gue nggak bisa pegang dan brand tetap mau minta tolong gue buat branding, gue oper ke teman-teman yang gue kenal. Bukan kayak gue bikin buzzer sebenarnya, awalnya begitu. Jadi karena gue nggak bisa pegang brand ini nih, karena misalnya brandnya mau bayar satu postingan gue bayar, tapi gue mau setiap hari lu posting kan nggak mungkin Pak, dengan produk yang sama. Gue nggak bisa. Kalau mau lu gue pecah aja nih, lu ke si A, ke si B, ke si C, gue nggak bisa manage-nya aja. Jadi gue ke situ. Gitu. Dulu ada yang request gitu ya? Kayaknya nggak ada deh kalau gue. Gue ada dulu beberapa brand. Ada requestnya kayak gitu, buset. Tahu-tahu kalau enggak transferannya dinaikin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gue bingung dong. Ini lu transfer banyak banget buat apa? Enggak apa-apa aja, iya lu ini aja, lu tetap kerjain aja. Menurut gue lu ada hasilnya. Tapi kan gue rezeki, tapi gue merasa gue juga harus kasih lebih lagi dong. Iya. Karena gue nggak bisa gabut hari. Masa gabut ya kan? Karena gue gak bisa lebihin postingannya. Ada tanggung jawabnya. Gue oper ke yang lain ya. Tapi tadi lu bilang soal klien lu ya, berarti ya gue anggapnya ya. Ya pokoknya konten lu ada impactnya lah gitu. Sebenarnya parameter mereka ada impactnya tuh, lu tahu gak kira-kira dari mana impactnya? Karena basicnya gue tuh sales. Oh gitu, oke. Jadi gue harus sales apa ngomong-ngomong kalau boleh tahu? Gue kan ada usaha sendiri batik. Oh ya? Iya, gue ada masukin batik ke daerah-daerah. Oke. Makassar salah satunya. Oke. Ke daerah Jawa Barat, Makassar. Nah, karena gue mikirnya begitu si klien gue udah percayain gue, at least gue mesti bisa kasih something buat dia. Entah itu foto yang bisa dia jadikan buat materi jualan, entah dia gue bantu promosi sebisanya gue. Waktu itu followers gue masih dikit. Jadi sampai orang-orang tahu produknya dia dulu. Kalau udah tahu produknya baru gue tanya penjualannya gimana, ada peningkatan atau enggak. Itu dulu apa sekarang? Apa dari dulu sampai sekarang kayak gitu? Ya dulu lebih gue detailin karena nggak sebanyak sekarang kan. Tapi kalau sekarang cuma brand-brand yang kerjasamanya long term aja yang gue tanya. Pasti gue tanya gimana, ada keluh kesah apa, barang yang lagi ngedown apa, yang perlu di up sekarang apa, yang lagi mau lu goreng yang mana, kayak gitu. Oh, soalnya kayaknya nih ya, dulu sama sekarang beda gitu. Iya sih. Kalau dulu kan memang mungkin exposure lebih bagus, ya, view lebih bagus, dan pokoknya engagement juga dapat gitu. Sejak pandemi, regulasi sosial media juga makin awur-awuran ya. Kayaknya sekarang kalau gue lihat impact langsungnya mungkin ada tapi harus agak lama ya. Nah mungkin yang brand-brand long term tadi jadi ada impactnya karena kan terus-terusan gitu. Kalau sekali 2 kali gue gak yakin. Nah, nggak yakin. Kayaknya sekarang para produsen itu, klien-klien kita nyari influencer itu cuma buat jualan ke distributor. Iya juga. Terus distributor buat jualan ke resellernya. Tapi tidak ke end user. Bener juga. Bener juga. Ya kan, terus ya entah fotonya diambil lah, videonya dipotong lah. Ya mau 15 menit, mau 1 jam dijadiin 1 menit. Terus di-share ya kan, oh ini udah dipromoin nama ini nih, ya kan, produsernya ngomong gitu. Terus tokonya ya udah deh, ya kan, berarti udah digoreng nih, ya kan. Tapi tidak ada yang tahu usernya. Karena banyak yang nggak langsung, tapi lumayan sekarang yang maksudnya yang branding ke end user langsung juga sebagian ada kan, banyak yang offline juga sekarang brandingnya, nggak cuman online doang. Jadi ada beberapa brand yang memang sekarang fokus ke offline juga gitu, buat nyentuh si usernya langsung.
Ya bikin activity berarti. Ya. Oke, ya kayak ya MK sering terakhir-terakhir Unilab kemarin sempat tur ya. Iya. Terus gue Ivan kemarin jalan-jalan ya. Terus apalagi ya? Ya mungkin kalau yang komunitas memang punya event Sendiri, ini yang ya, udah rutin. aktif ya. Kalau yang cuma jualan pakai WhatsApp itu yang Karena udah terlalu banyak kali. Kenapa tadi gue bisa ngomong gitu? Soalnya kan kadang gue nongkrong di toko orang nih, main ke siapa gitu. Kadang-kadang gue nongkrong kan di tempat usernya gitu. Gue lihat dia milih apa gitu. Nah gue paling suka kalau ketemu user yang bingung. Gitu apa ya? Ya kan? Gitu apa ya? Bener tuh kata orang-orang ngomong kalau ke toko nyari yang baru, betul. Gue dengar sendiri. Bang yang baru apa bang? Gue dengar sendiri tuh. Iya benar. Yang baru banyak. Yang baru banyak. Nah tapi ada juga toko yang ya pinter-pinternya toko ya. Kan baru buat toko kan belum tentu baru yang benar-benar baru gitu kan. Benar-benar baru kan memang baru rilis. Tapi misalnya tokonya baru nyetok nih. Ya buat toko Baru itu juga. baru. Nggak Padahal itu salah udah juga. barang Lama. mungkin setahun lalu, 6 bulan lalu rilisnya gitu kan. Ini bang yang baru bang. Ya buat orang itu juga kan. Kalau dia baru pertama kali lihat kan berarti itu baru gitu. Jadi barunya nih relatif Nggak nih. ada yang salah sebenarnya. Iya, pinter-pinternya dia aja. Oh gitu cara jualannya. Terus akhirnya dia udah punya kategori lah. Dia cari liquid apa-apa ini kan. Terus dia pilih. Nah kayaknya pemilihan dia itu nggak dari konten. Dia milihnya satu kalau nggak desain. Ya pertama rasa ya. Rasanya kategorinya ini. Terus kedua desain, terus ketiga ya favoristanya meyakinkan dia atau enggak gitu. Jadi kayaknya gue rasa nggak berguna bikin konten. Ngapain gue kontennya Tapi nggak kan? semua lah. Nggak semua kayak gitu kayaknya. Nah yang susah dicari tahu itu yang beli online. Kan gue nggak mungkin ketemu kan, gue nggak mungkin nanya sama orangnya. Tiba-tiba ada aja gitu. Orang beli online kan juga banyak gitu. Iya banyak. Kan? Kan bisa lihat tuh dari kayak udah berapa terjual. Itu mah pinter-pinternya dia aja. Gitu ya. Kalau gue orangnya positif. Berarti bener terjual gitu. Iya. Tapi yang ya kalau lihat di Tokopedia sih bisa tuh search dari yang paling laku kan bisa kan. Terjual terbanyak. Harganya jauh di bawah MSRP. Oh, iya. Itu juga sih. Itu brengsek. Iya juga. Oke, gimana rasanya jadi mami? Seru. Hah, seru. Udah berapa lama sih? 5 bulan. 5 bulan, masih baby dong. Laki Masih perempuan baby. anak lu perempuan? Laki. Wih, anak laki mah gampang lah. Eits. Hah? Ya Anak laki mah nggak gampang sesulit lah. cewek sih kayaknya ya. Oh, belum berarti nanti mau perempuan lagi. Kalau ditanya mau atau enggak mau. Cuma ya kan kita nggak bisa milih ya, nggak bisa milih Pak, saya mau ini Tuhan. Nggak bisa gitu kan ya dikasih. Kalau dikasih ya gue bersyukur. Tapi selama lu hamil dulu masih ngonten gak vape? Masih, tapi gue gak nge-vape. Jadi gimana tuh? Karena konten vape tapi gak nge-vape. Sebentar, gue belum pernah tuh ngerjain itu. Gue kayaknya perlu. Ini lucu loh Pak, pas gue perlu hamil. berguru nih. Pas Jadi gue hamil tuh lucu. Orang kan kalau nge-vape berarti nggak bisa kalau hamil nggak bisa nge-vape dong. Iya. Gue sampai ngomong ke teman-teman klien gue. Guys, gue tuh lagi hamil. Otomatis gue gak bisa nge-vape nih. Terus masalahnya apa J? Ya gue gak bisa nge-vape, gimana ngontennya? Kan kamu bisa foto. Kamu kalau bikin video bisa netes toh kayak sekarang. Terus masalahmu di mana? Ya juga sih, oke. Ya udah nanti di trimester 3 perut gue udah gede nih ya. Mungkin gue cuti ya. Di trimester 2 tuh gue bilang. Untuk apa kamu cuti J? Ya karena nanti perut gue udah gak bisa diumpetin lagi. Kamu stok foto aja yang banyak dari sekarang. Produk kita kan gak berubah-berubah. Terus kamu kalau misalnya ada produk baru ya sebisamu aja. Kalau bisa syukur, gak bisa ya gak apa-apa wes. Setengah badan wes gini. Ya juga sih gue bilangnya. Ya udah oke, gue lanjut. Tapi konsekuensinya adalah begitu lo ada launching produk baru, gue tidak bisa mengikuti jadwal kalian. Karena pas gue lagi hamil tuh gue bisa tiba-tiba kayak pengen tidur, lebih banyak istirahatnya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Oh, iya. Lebih ke situ. Masih dipercaya klien berarti. Terus kalau misalnya bikin video ya gue nggak nge-vape, gue cuman kayak netes doang. Dan mereka tahu gue lagi hamil. Cuman gue tidak memposting foto
foto pas gue kelihatan perut megang vape, lucu kan. Iya. Mereka tahu gue hamil, jadi mereka yang lebih kayak, lu jangan nge-vape. Kaja jangan nge-vape ya. Iya nggak nge-vape. Terus ini liquidnya rasanya apa ya? Gue juga bingung kan. Guys, jujur aku belum coba. Tapi ini kalau brand ini biasanya nikotinnya lebih berasa atau lebih soft. Dinginnya kalau kata Zaki udah review, kalian bisa cek di review-reviewers ya. Lebih ke situ aja. Soalnya gue perlu belajar juga tuh kadang-kadang. Kadang-kadang kan ada brand yang produknya aku gak suka nih. Ya kan, tapi maksa gitu. Aduh, gimana ya? Biar gue bikin konten tapi gue gak nyoba. Kan gue gak mungkin hamil ya. Gue juga pernah sih dapet yang kayak gitu. Gue juga pernah, misalnya maksudnya bukan gue nggak gitu cocok dengan produknya gitu kan. Kalau sekarang sih gue tolak. Oh. Karena ya apa ya, pertanggungjawabannya takutnya gini. Lu branding yang nggak. Jadi produknya nggak ada kurasinya, ini barangnya juga ya sama. Gue emang standarnya lumayan picky ya, nggak sembarang bisa gitu. Jadi daripada nih ada yang gue bilang oke, ada yang gue bilang enak, ada yang gue bilang suka, jadi bias gitu. Jadi mendingan yang emang gue nggak bakal pakai, sebotol nggak bakal habis, nggak usah deh mendingan. Daripada jadi dead stock toko ya, kasihan tokonya. Produsennya mah sudah cuan, istrinya sudah cuan, tapi tokonya harus sale. Gimana ya? Sebenarnya toko itu kan bisa memilih dia mau stok atau enggak. Nah, menurut gua ya. Good question. Statementnya bagus nih. Karena gua selalu, even ada temen gua yang bulan ini nih launching vape store kan. Yang gua bilang sama dia adalah liquid sekarang banyak. Banget. Lu mesti pilih dan lu boleh coba. Tapi lu mesti tahu market lu dulu. Kalau suka baru stok lagi. Kalau misalnya mau coba jangan terlalu banyak. Karena itu bumerang buat toko sendiri. Kenapa kalau misalnya kita ada liquid baru banyak, iya, brandingan banyak, iya, ya tapi kan kita bisa milih. Kalau gue sebagai toko, yang menurut gue cocok, gue udah cocok dengan brand ini, gue udah cocok dengan tipe liquid yang begini. Let's say misalnya kita persempit, gue lebih suka yang lebih banyak yang creamy, nikotin tinggi. Atau enggak fruity yang buah-buahan doang pokoknya, yang tipe-tipe yang gampang, mangga, anggur. Ya udah lu cari yang kayak gitu. Kalau misalnya ada yang baru ya lu boleh coba tapi nggak usah banyak. Oh, tapi lu pernah tahu auto drop nggak? Tahu. Kalau auto drop kan nggak bisa milih. Iya, tapi auto drop kalau misalnya lu bisa kena auto drop sekali 2 kali oke. Tapi kalau itu nggak jalan, lu kan bisa request besok jangan di auto drop lagi ya. Gue nggak tahu sih masih ada atau enggak, tapi kayaknya nggak sebanyak dulu deh. Dulu iya. Dulu iya, tapi ya sekarang mungkin enggak. Buat teman-teman yang nggak tahu auto drop tuh langsung dikirim. Sistemnya distri. Jadi ya udah, aku ada barang ini langsung disuplai gitu kaki-kakinya. Tapi kan nggak semua distri seperti itu. Memang enggak. Iya. Tapi dulu ada sih yang kayak gitu. Ada. Makanya sekarang pun kayaknya masih ada. Iya, makanya tadi kalau si Jevanka ngomong toko bisa milih, sebenarnya pernah ada momen mungkin mereka nggak bisa milih, dapatnya itu gitu. Enggak, yang lebih kasihan tau nggak apa? Toko bisa milih, tapi nggak dapat barang. Oh. Ya. Itu gue yang kayak, gue tuh lebih banyak vape store, kurang pinter berarti tokonya. Kurang kalau nggak bisa dapat barang mah. Iya, nggak dapat barang. Kurang koneksi berarti dia. Ya akhirnya gue menyalurkan kenalan distri gue ke dia. Karena gue sebenarnya di Instagram gue tuh lebih banyak vape store-nya. Karena dulu sempat kerja di distributor vape ini kan. Jadi lebih banyak vape store. Jadi yang kayak komplain ke gue tuh bukan user doang, tapi vape store. Ji, liquid ini enak apa enggak? Ji, kok barang ini aku gak dapet sih? Ji, kok begini. Sumpah, lebih banyak yang kayak gitu. Adik gue sampai diteleponin juga. Sama toko, karena gue roadshow sama dia kan. Jadi orang-orang taunya ya tangan kanan gue dia. Yan, ini Bas gimana Bas? Gue bilang ini brandnya memang sedikit produksinya. Jadi kebagiannya sedikit-sedikit. Kebagian aja udah syukur, gue bilang. Gue cuma bilang kayak gitu, kalau lu nggak dapet di kota ini, lu coba di kota lain. Ya itu, tapi memang toko-toko ada yang aneh Pak. Toko di Jawa Barat gitu ngambilnya barangnya di Medan gitu. Bisa begitu Pak. Ya itu tadi ya, mungkin dia gak dapat di Jawa Barat. Dan gue juga gak, gimana, gue gak bisa menyalahkan atau karena gue gak di bidang itu sekarang. Gue cuma branding kan. Tapi kalau sampai dia kayak gitu ya mau gak mau, karena dia gak dapat dari kotanya sendiri, mau gimana?
Ya memang ya gesit-gesitnya yang nyari lah ya. Kecuali bisa kayak Kito gitu. Kalau Kito kan langsung potong kompas. Belajarlah seperti Kito ya. Benar sih, Kito. Tapi dia udah nggak selalu terdepan sekarang. Semenjak ke Bennett ya. Enggak, dia juga kayaknya juga ngap juga dia kayaknya. Kalau barang baru ada, ternyata barangnya tidak jalan. Ya, makanya dia milih kan. Dia juga pilih-pilih gitu. Itu yang sebenarnya toko bukan apa ya. Ya mesti berani milih. Ya kadang-kadang ya milih 10 yang jackpot 1 nggak apa-apa lah, tapi jangan yang mati 9 juga. Paling nggak 5 jalan lah. 4-nya mati nggak apa-apa gitu. Iya sih. Ngomongin yang kemarin dong. Apa? Yang lu apa sih, nggak tahu lu kayaknya nyindir siapa sih sebenarnya? Oh, manajemen buzzer. Sebenarnya tuh kasus udah lama banget tahun lalu. Kalau gua pribadi tahun lalu punya. Dan itu sudah diselesaikan awal tahun ini sebenarnya kalau ke gua. Karena gua mengepus dia untuk kayak gue juga gak enak sama brandnya. Lu pakai nama gua. Terus sekarang brandnya nanya ke gua dan nanya Sebentar, bentuk kerjasamanya gimana sih? Bentar, kenapa ada lu juga di situ gitu? Karena gini. Jadi ada satu manajemen ini nanya ke gue, halo saya ini mau kerjasama nih kak, bisa nggak minta rate-nya? Oke nih rate-nya ya, oke, nanti kita masuk brand ini ya. Jadi kamu direkrut dia? Direkrut dia. Si brandnya ini ternyata sudah bayar pak ke dia lunas. Oke. Dan brandnya ini memang ada mundur lah, launchingnya jadwalnya mundur. Jadwalnya mundur 1 bulan, terus tiba-tiba brandnya ini nanya ke gue. Kak J boleh minta tolong story ini gak? Kita launchingnya ini nih, barangnya belum dikirim ya, baru dikirim 2 minggu lagi, oke. Karena gue udah tahu nih, oh lu brand ini yang mau kerjasama dari si A nih. Ya gue story doang 1 dong. Masih don't mind lah story doang gitu kan. Oke gue story 1, oke. Tiba-tiba nanya lagi, 2 minggu lagi, kok belum diposting? Oh belum ada kerjasamanya gue bilang. Loh bukannya udah dibayar dari bulan lalu, 2 bulan lalu? Belum. Bentar ya gue bilang, gue klarifikasi. Ini waktu itu gue storyin karena gue dapat dari si A ini. Tapi dia belum bayar ke gue, jadi gue gak kerjain apa-apa. Even produknya pun belum gue terima. Oke. Dan ternyata si brand ini udah transfer dari beberapa bulan lalu, produknya juga udah dikirim. Oh. Dan itu selesainya kayak hampir setengah tahun ke gue. Dan itu gak cuman gue Lesarena. Jadi dia bawa namanya, gue temen deketnya mereka bertiga nih, lu mau gak? Ya orang kan percaya aja. Dan dijual nama lu. Itu gue juga bingung sih, kenapa lu pada percaya aja gitu kan. Kan bisa dilihat ya dari misalnya activity gue, ada dia atau enggak, ada yang nge-tag dia atau enggak. Ya karena mungkin klien ngelihatnya ya ininya ya, talentnya ya. Iya sih. Iya kan, yang dilihat kan talentnya. Kalau kayak agensinya kan ya udah anggapnya itu kantor gitu kan. Kantornya kan ya nggak perlu bikin materi apa-apa. Ini kan pelajaran juga buat brand. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku, jangan lu telan mentah-mentah tuh kata-kata. Nah bener, gitu lu ya? Nama lu dijual gimana Pak? Kayaknya sulit deh kalau menjual nama gue. Karena akhirnya waktu itu jadi nama gue yang jelek. Kalau menjual nama gue kan susah, kan gue juga kenal ownernya siapa. Nah, yang gue bingung ini manajemen dikira kita tuh dunia vape tuh nggak saling kenal kali ya. Padahal ya itu lagi. Akhirnya itu akhirnya si brandnya bilang, J, sorry nih, kita klarifikasi ya. Gue tuh udah transfer nih, kirim bukti transfer, ngomong blablabla. Gue kasih tahu lagi screenshot gue sama si A ini kan. Nih, langsung bikin grup. Gimana nih? Iya nanti gini nanti kita ada ini, nanti tetap kok. Jadi kayak alasannya banyak lah. Ngeles. Gue bilang sama dia waktu itu ya, kan 6 bulan lebih itu ya. Lu mau kerja panjang di industri ini, yang bener. Yang bener nih. Kalau kayak gini, lu ngerugiin mereka. Dan itu gak cuma 1-2 orang Pak, ternyata. Brand kliennya yang kena, iya. Kliennya, nggak cuma 1-2 orang, terus kayak duitnya juga lumayan. Kalau gini sih gue bilangnya ya yang bego sebenarnya brandnya. Kenapa bisa masuk ke sana? Makanya gue bilang itu kata-kata jangan langsung ditelan 100 telan mentah-mentah.
Itu. Ya tapi sebenarnya semua bebas-bebas aja sih, mau bikin agency, mau bikin apa gitu kan. Bebas. Yang ya sejak TikTok mulai hits ya kan ya banyak nih yang cari influencer TikTok gitu kan, dan nyarinya kan ya kalau niat sih bisa sih seminggu dapet, tapi kan takes time ya, dan mungkin trustnya karena orang TikTok bisa tiba-tiba lewat tiba-tiba pergi gitu, mungkin pakai agency ya kan. Mungkin ya kalau di TikTok banyak kayaknya sekarang yang nawarin agency TikTok, anakmu wahnya ini, ada yang puluhan, ada yang ratusan. Iya. Rate-nya juga ada yang puluhan. Beda-beda ya. Iya, sah-sah aja sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi, kalau nggak dikerjain bener ya berat. Terus sekarang masih ribut. Kenapa lu angkat lagi? Oke, ini Kan lucu. udah Kenapa awal gua angkat tahun lagi? ya kan, maksudnya case-nya Awal udah tahun. oke lah, udah setahun lalu awal Karena tahun, 6 waktu bulan itu selesai. semenjak masalah gue itu, Hmm. gue sempat diundang podcast juga. Gue Rena Lesa ya, kita bilang kita nggak nyebut nama kan, kita sebut Mawar deh, si Mawar nih gini. Iya gue juga kena. Ya udah, jangan kayak gitu lagi. Terus gue udah bilang ke dia juga, kalau lu kayak gini lagi, gue nggak bakal bikin podcast lagi. Tapi gue bakal announce di Instagram gue dan teman-teman distri dan brand gue yang gue kenal. Jangan sampai kayak gitu. Kalau lu kerjanya bener ya gue juga bakal bantu lu. Ya. Ternyata kan kita ada di beberapa grup vape dong. Banyak yang nanya, KJ, kamu dulu masalah sama ini gimana ya? Aku nyangkut nih, uang aku di dia. Oke, 1, 2, 3 dan ada brand juga. Masih nyangkut. Oh, berarti ini orang nggak kapok, Pak. Oh. Nggak kapok. Oh. Nggak kapok. Terus gue nggak mungkin ngangkat tanpa bukti gitu kan. Sampai gue akhirnya tanya lagi beberapa brand yang waktu itu bermasalah kan. Gimana lu udah selesai belum? Belum, masih nyangkut. Ada yang sisa 6 juta, 9 juta, ada yang berapa. Nyangkutnya ini maksudnya gimana? Nggak dibikin konten kah? Nggak dibikinin konten dan ada yang produk. Produk gimana? Maksud ngasih produk? Enggak, dia beli something lah. Gue nggak tahu itu bahan vape atau botol atau apa, bilangnya nyangkut aja, udah. Jadi dagang juga dia. Nah, ini gimana sih agensi dagang juga nih gimana? Gue nggak tahu dia dagang atau enggak, cuman yang dari dia bilang, KJ sumpah aku nggak ngambilin liquid yang cukai buat dijual, enggak kata dia. Ya udah lu nggak usah bahas cukainya, botolnya. Fee-nya anak-anak tuh belum lu bayar kemana? Itu mereka haknya mereka dan mereka udah kerjain. Kalau lu bilang telat seminggu, sebulan tuh masih cengli lah ya. Tapi kalau misalnya telatnya berbulan-bulan itu nggak waras. Gue bilang itu udah bersalah, itu udah bermasalah tuh. Udah aneh gitu, itu. udah aneh. Dan ini yang brand-brand yang sebelumnya aja nyangkutnya udah mau setahun, ya kan? Jadi lu maunya gimana? Kalau lu mau bener ya lu selesain dong, jangan diulang lagi. Ya kayaknya, padahal kan sebenarnya agensi kan dapat fee ya, emang kurang fee-nya atau gimana? Nah, ini juga lucu sih. Menurut gue agensi sih boleh banget mengambil fee atau markup ya. Ya. Jadi dia tuh kayaknya nggak jujur sama si brandnya juga. Kalau dia misalnya markup fee-nya, jadi banyak banget anak-anak yang kayak udah ditransfer sama brandnya disuruh transfer balik ke si agensi ini. Gue bilang ya itu perjanjian lu dari awal harus jelas sama si manajemennya dong. Jangan lu di-invite ke grup, lu nggak tahu apa-apa, dikirimin produk, terus lu dibilang posting tapi perjanjian awalnya nggak ada, nggak jelas. Beli kucing dalam karung gitu kan. Akhirnya gue bilang sama teman-teman yang kena, ini bukan 100% salahnya dia. Ini salah kita juga, sama salah brandnya juga. Brand tidak ngecek, iya. Talent tidak membuat perjanjian awal, penjelasan awal, bagaimana. Terus lu main kerjain juga. Kan gue udah bilang kalau sama dia kerjain, bayaran dulu. Bayaran dulu masuk, baru lu kerjain. Kan gampang dong. Iya. Ini kalau ngomong ke talent kan berarti? Iya. Kalau gak ada duitnya di muka mendingan gak usah. Iya, dulu gue juga di akhir dulu. Tapi akhir sekarang gue ganti di awal. Oh, gue fleksibel sih. Ya kalau teman deket ya udahlah. Iya, ya beda. Kan? Ya udahlah. Beda. Kalau nggak kenal ya udah boleh di depan dulu gitu. Kalau gue sih nggak terlalu masalah karena biasanya memang yang datang ke gue udah kenal, paling nggak udah ketemu atau paling nggak ya di grup lah, kan ada grup bos-bos tuh semua di grup Lambe Turah ya.
yang ya udah semua kenal, saling kenal lah semua di situ. Kalau event juga kita pernah ketemu semua, jadi ada trustnya lah yang ya gue rasa Nggak ada masalah. Iya, dia kan Kita udah niat. kenal. Ya dia kan ini orang kan ya niat gitu loh. Maksudnya gak bakal macem-macem lah. Mau ya paling kalau telat-telat dikit mungkin belum invoice-nya belum cair, gue masih paham lah kayak gitu-gitu. Proses kantor juga mungkin. Ya, kita juga ngerti itu. Iya. Jadi sekarang udah beres atau gimana? Masih- Mau dibinasakan saja atau gimana? Gimana ya? Gue juga kalau misalnya mau dibinasakan tuh maksudnya ngapain juga buat kita gitu kan? Gak ada untungnya juga. Cuman kenapa gue sampai bikin konten lagi? Karena gue merasa bersalah. Gue nggak speak up tentang ini. Jadi makin banyak yang kena kan. Makin banyak buzzer yang kena, talent yang kena, brand yang kena. Jadi akhirnya gue speak up dan abis itu brand pada teleponin gue. Ini sih ini ya, ini sih ini ya. Iya, next time mau kerjasama lagi boleh, tapi ada surat perjanjian. Udah gitu ada grup di mana isinya lu, talent dan manajemen. Mau dia ambil fee nggak masalah, itu fee-nya mereka, ya kan? Karena nggak mungkin juga mereka kerja cuma-cuma kan. Iya benar. Lu mau ambil fee di situ boleh, fee manajemen gitu kan. Tapi kerjanya juga benar. Ya jadi kan dia yang manajemen ngumpulin orang dan segala macam, administrasi dan segala macam. Tapi mungkin kalau kayak gue sebenarnya ya gue juga bisa bilang agensi ya sama tim foto gue. Kalau ya ini nih ngomongin briefingnya klien nih. Klien kadang-kadang dulu gue gini nih kalau Om ada cue cardnya nggak? Kalau sekarang SOW gitu kan atau apalah pokoknya ini storytellingnya apa, hashtagnya apa, ininya. Oh ada Om, ya kan? Dikiriminnya apa coba? Tray harga sama list distributor. Oh beda. Bahkan deskripsi liquidnya pun tidak ditulis. Karena menurut gue ya banyak brand yang belum benar-benar mengerti branding dan briefingan konsep. Oke. Jadi kayak mereka taunya ya yang menurut gue penting ya cuman kayak harga. Ya berarti Rasa di otaknya mereka yang penting dagangnya kan, gitu kan. Tapi sekarang kan udah berkurang sih yang seperti itu. Oh sekarang mendingan. Iya. Sekarang udah ya sekarang ada yang udah deskripsinya udah lengkap bahkan Ada arahan briefnya ya, juga. kalau harga biasanya gue sekarang nggak nanya karena gue kan nggak mau cantumin Gua harga juga. juga ya kan. Kayaknya mendingan nggak usah daripada di take down sama Instagram ya kan. Harga Bener. mendingan nggak usah dan bukan urusan gue juga harganya Karena kan. kita nggak jualan. Yang penting kira-kira aja ya kalau liquid kayaknya hampir sama semua lah ya. Kalau device ya lu cek aja di toko ya kan. Itu kan Google lah, jangan malas. iya. Jadi kalau harga kayaknya nggak penting. Tapi soal itu nih tadi kalau kayak ada ya gue sebagai manajemennya katakan ya. Ada talent gue teman-teman fotografer juga. Kadang-kadang kalau mereka briefnya banyak. Gue mendingan lu sampein langsung kalau bisa gitu. Ya udah Zoom meeting aja ya kan. Iya. Semua datang si klien gue yang jelasin langsung gitu. Daripada harus kalau diketik kayaknya takutnya Susah. nggak nyampe Iya. ya kan. Lagian kalau fotografi kan jatuhnya ke visual kan. Pengennya konsepnya begini ya kan. Temanya ini. Jadi kayaknya lebih direct langsung ke mereka. Toh yang mengeksekusi mereka bukan gua gitu. Kalau Iya kan? gue biasanya gue terima dulu, gue tampung dulu. Kalau dulu ya, pas gue pegang buzzer, gue tampung dulu dan baru gue pilih talent yang cocok dan bisa. Tapi nggak, walaupun gue tampung nggak 100% gue misalnya susah banget nih, gue bakal suggest nih ke si brandnya. Menurut gue kalau lu kayak gini nggak bisa. Karena talent di Vape tuh sedikit unik gue bilang. Beda sama talent-talent yang udah di brand lain ya di luar Vape. Itu kayak udah profesional, lu bisa oh gue maunya kelihatan hexom tapi nggak ada hexomnya, bisa yang kayak gitu. Tapi kalau di Vape tuh belum sampai situ. Jadi gue persempit dulu biasanya. Gue persempit poin-poinnya baru nanti gue lempar nih kayak gini ya. Tapi tetap lu yang nyampein. Gue yang nyampein. Tapi tetap akan ada grup di mana ada si brand dan si buzzernya. Oh. Influencernya. Biar jelas. Yep. Nggak takut dipotong kompas gitu? Nanti dia langsung sama dia gitu? Pernah sih nggak masalah gue. Oh kalau gue malah seneng. Iya kalau gue sih malah. Kalau gue malah seneng. Udah lu kerja aja sama dia langsung. Iya langsung gitu. iya. Kan menurut gue itu rezekinya dia kalau langsung kan. Tapi kalau langsung pun lu mesti manage itu semua sendiri gitu kan. Dan belum tentu secocok saat ada manajemen. Karena kan kalau manajemen bisa kayak nge-push talent dan bisa nge-push ke si brand juga. Oh ini gak bisa.
Talent lu mesti kayak gini. Dan kalau talentnya enggak bener kerjanya, dulu gue ganti pakai postingan gue, Pak. Wih, baik banget. Gue langsung bilang, aduh gue udah capek banget nih ngomong sama talent ini nih. Udah gue cut, besok gak mau kerja sama lagi. Gue bilang ke brand, sorry, ini jadi gue ganti aja pakai postingan gue, gimana? Oh ya udah. Kenapa sih talentnya maksudnya telat atau nggak sesuai ekspektasi atau? Kalau dulu kan talentnya tuh banyak yang kayak merasa artis ya. Oh gitu. Ada Pak. Oh ya, lu manajemen artis soalnya. Kalau gue kan manajemen fotografer, jadi kayaknya nggak bakal ngartis. Ada yang kayak artis dan kayak gitu? gue nanya baik-baik sekali, 2 kali, aduh ribet banget sih lo. Oh ya udah. Oh ngegas. Enggak gue minta balik lagi tuh fee-nya. Ngegas balik. Enggak gue minta balik dan enggak, ya udah. Gue cukup tahu abis itu gue gak mau kerja sama lagi sama dia. Gak bakal gue suggest namanya dia ke brand-brand lagi. Di wisuda. Ya karena itu jadi nama Master kita di yang wisuda. nama kita yang jelek kan. Kenapa kira-kira mereka begitu? Atau memang attitude-nya begitu kah? Emang attitude-nya begitu, Kak. Atau mungkin sebenarnya rate-nya gak cocok kah? Atau mereka attitude aja? Attitude aja. Terus mereka masih ada gak sekarang? Tidak seaktif dulu sih. Oh gitu. Tidak seaktif dulu dan mungkin yang merasakan itu bukan cuman gue ya. Oh gitu. Iya. Oh iya, tidak seaktif dulu nih berarti nggak kepake atau udah punya kangkau lain di tempat lain? Enggak ada sih, enggak ada aktivitas lain sih. Oh ya bagus lah. Yang kayak gitu-gitu jangan dipakai deh. Karena nyemplungnya ke industri ini apalagi kalau perempuan ya, menurut gue sebenarnya lebih mudah daripada laki-laki gitu. Yep. Ya kan? Kalau laki, laki kalau cantik ya. Ya, laki kayaknya kalau laki yang foto muka, foto ya bukan video ya. Gak ada Pak kayaknya Pak. Dulu ada. Dulu ada. Ini bukan video ya, maksudnya bukan foto, kayak kan? Patrick, Ya, bukan tapi sekarang udah jadi artis beneran. Oh. Emer, lo tau gak Emer? Anak Cece. Oh itu jadi artis beneran? Iya, udah sekarang jadi artis apa? beneran. Artis film-film movie. Oh ya? Iya. Oh dia mah memang orang sinetron. Dia kan mana jadi talent gue juga di Baper Staff. Iya. Iya. Ya dia foto tuh. Menurut gue Emer doang deh yang anak vape cowok yang proper banget di foto ya. Karena dia udah ada basic standard modeling ya. One in a million. Iya. One in a million ya, gak ada lagi kan. Gak ada lagi. Nah kalau perempuan kan lebih, ya gue bisa bilang lebih mudah karena ya mau cantik gak cantik sebenarnya secara visual. Udah ada kalau poin perempuan, plus. ya dari kalau laki, foto laki kayaknya gue juga bingung sih kenapa follower gue banyak laki gitu. Lu berharap cewek. Gue yakin kalau gue cewek gue lebih banyak followernya. Gue yakin gue lebih banyak. Pasti. Ya kan gender penting nih karena kok sekarang kayaknya menurut gue sepenglihatan gue aja yang perempuan untuk di influencer nggak nambah level influencer ya. Masih dia lagi gitu. Yang bahkan banyak yang berguguran gitu ya. Ya dengan alasan macam-macam ya. Ada yang menikah dan dia mungkin lebih mau jadi istri yang baik gitu kan. Udah merasa nggak perlu ngerjain endorsan lagi. Ada yang pindah cabang olahraga ya ke bidang lain. Ya gue juga bingung sih itu. Ya kan. Tapi nggak nambah nih kalau yang sampai ke level influencer ya, bukan buzzer ya. Iya. Kenapa yang di buzzer sendiri kayaknya nambah ya, tapi come and go aja gitu. Iya. Hari ini ya bulan ini ada ini, bulan ini ganti lagi. Terus mungkin berapa bulan lagi yang tadi di bulan awal nongol sebentar terus hilang lagi gitu. Come and go aja. Nggak ada yang sampai ke level benar-benar influencer gitu. Iya, itu dulu pas gue pegang manajemen, gue udah bilang ke beberapa anak-anak ya. Maksudnya gue nih nanti udah married. Yang ada di tahap influencer sekarang ini pasti akan ada naik tahap. Nikah, punya anak, bisa jadi tetap bertahan, bisa jadi pensiun di balik layar. Jadi cikal bakalnya itu ya kalian. Konsisten aja fokus. Tapi menurut gue kenapa gak sampai di tahap influencer ya. Entah mereka gak konsisten, entah mereka mindsetnya salah. Cuman kayak mau dapatnya doang. Tapi enggak mikirin jangka panjangnya. Mau dapat duitnya doang, mau dapat produknya doang, udah. Enggak mau aktif, enggak mau kayak ya lu kalau mau di vape, ya lu ikut acara komunitas, acara vape, edukasi.
Kayak gitu-gitu Tapi tuh bukannya mereka kayak gitu-gitu pada datang juga ya? Ya karena pandemi mungkin gak ada event ya, jadi gak datang gitu. Tapi kalau kayak fair gitu kan pasti pada datang. tapi datang doang. And emang harus ngapain? Selain datang terus datang Ya ngapain? kalau misalnya kalau gue dulu ya Hmm. datang ke fair, ada brand yang kerja sama gue ya gue coba do something juga. Kalau gue masih baru dan gue juga nggak ada kerjaan di fair gitu kan, ya datang aja. Mau cuman story doang kek, mau say hi ke brandnya, kenalan kek, itu kan udah poin plus juga gitu kan. Nggak cuman kayak lu transfer, gue posting udah selesai. Jadi Nggak bangun cuman engagement sama klien. Sama klien sama user juga gitu loh. Sama user juga? Iyalah. Enggak sih kalau gua. Kalau user ya mungkin karena diajak foto ya. Tapi kan kita gak bakal ngomongin produk sama user kalau di event. Enggak, tapi kalau misalnya gimana ya? Kalau gua cukup dekat sama followers gua. Jadi jelasnya misalnya gua ke Surabaya. Kayak Surabaya nanti November ini gua ke Surabaya kan. Itu yang dari Jember, dari Probolinggo itu datang dan gua enggak, lu dari Jember, lu udah jauh-jauh lu naik apa? Naik motor berapa orang? Berlima. Oke. Kalau misalnya ada temennya juga di Surabaya, si ini dari Jember nih. Satu hotel aja nginep villa bareng-bareng kalian biar murah gini-gini. Lebih kayak gitu sih. Wih, lu udah boleh bikin komunitas deh kayaknya deh. Lu udah boleh bikin komunitas deh. Ada ya kita ya. Ada dong. Oh, ada? Ada. Fanbase apa komunitas? Komunitas sih. Komunitas? Wih. Bukan fanbase tapi emang karena gua kenal. Jadi kayak misalnya followers gua ada yang di Jakarta, Surabaya, Ya lu bikin chapter gitu. Apa ya nama komunitasnya ya? Jevanka Indonesia chapter Bogor gitu misalnya. like that tapi nggak kayak gitu. Kayak cuman kayak Jevanka Squad kita bilangnya kan. Kayak misalnya ada anak Lampung sekarang kerja di Jakarta. Ya anak-anak yang ada di grup yang di Jakarta, ayo ngumpul. Jadi kalau lu ada apa-apa ya ada kita nih gitu. Wah sedap. Ada kita. Beneran tanya Rian. Kayak ini Bisa yang begitu ya? yang di Surabaya acara November ini. Mereka sampai udah tahu. Oh ada Gerald, ada Tibas ya. Iya nanti udah yang lain dibilangin deh. Udah kayak gitu. Karena Surabaya mana sih yang acara Palermo? acara reload. Oh nggak tahu. Kalau reload saya nggak tahu Reload. Pak. Saya kan reload kan kena wisuda di tempat saya. Acara reload itu barengan sama ada Sivek juga ya kalau nggak salah. Oh ya itu acara Iya. Palermo. Iya ada Sivek. Nah Awal bulan minggu depan tuh berarti ya? akhir bulan. Akhir bulan. 19-20. Oh 19-20. Diundur. Oh diundur. Nah itu tadinya kan kita mau awal karena ada Sivek kita undur ke akhir. Ternyata Sivek diundur ke akhir. Bukan salah kita kalau bentrok ya. Iya, terus nanti bentrok juga sama Kak Oce. Oke. Oke. Ya bulan depan banyak event guys di kota-kota Kesayangan kalian. kesayangan kalian. Kalau Kak Oce ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, sama Bali. Surabaya. Bali Enggak, juga. Bali Bali nggak nggak jadi. Terakhir Surabaya. Koremon minta ikut gua. Terus? Tapi kan gue punya anak bayi pak. eh, Masih 5 bulan. Kayak gue aja, TikTok. Kemarin akhirnya dia bilang kayak gitu, ikutnya aja. Jadi gue kayaknya TikTok gitu. Pilih kota yang dekat aja. Mungkin gue akan ikut turnya di Jogja, Surabaya doang. Gue ikut jalan, tapi Jakarta, Bandung gue nggak. Gue bolak-balik gitu. Kecuali di sini bisa tapping. Kalau di sini bisa tapping, saya tidak perlu pulang ya kan. Dan ngomong-ngomong event guys, besok tanggal 11 November ya. MK ada event itu tuh yang kemarin ada di Running Text sini ya. Sebat apa namanya kemarin Sebat, eventnya? NK Sebat. Iya NK Sebat. Sebentar gak kebaca sama gua namanya ini. Aduh apa sih? Jangan hilangin kampret. Oh, kedip-kedip Sehari ini. belanja hemat. Iya ini kayak apa sih kalau kayak di waktu Indonesia belanjanya Tokopedia ya. Ini Iya, waktu 11. Indonesia belanjanya buat di MK. Nah, biar kalian bisa ikut ini, kalian mesti jadi member di website MK dulu. Gimana caranya? Ya, login aja. mk.co.id apa? Gue nggak tahu Pak nama websitenya apa. Itulah, kalian scan aja QR code yang ada Barcode di yang di botol, kemasan. iya. Ya, jadi yang udah pernah login ke situ, login kenapa pakai login gue bahasanya ya? Ya login lah, Daftar, itu kan iya login benar, ya. sign up. Yang kalian udah pernah scan itu udah otomatis member, tapi buat yang belum member kalian bisa daftar di websitenya MK karena nanti semua promonya akan ada di situ ya. Dan gue tidak boleh membocorkan apa barangnya karena gue tidak dikasih tahu. Nanti ada di postingannya MK lah minggu depan. Oke, 11-11 pokoknya. 11-11. Nunggu angka cantik banget sih kayaknya. Kayak gue barengin juga nanti 11-11 gue bikin mystery box.
Mumpung tanggal cantik lumayan ya. Nanti ya bonusnya dapat apa dari MK boleh lah. Sekarang berarti udah gak ngurus buzzer? Enggak. Kenapa? Fokus sama diri sendiri sama keluarga aja sih. Bedeh. Kayak udah gak pegang, jujur kayak gue aja sekarang dibantu sama adik gue juga ada apa-apa. Kayak tektokan ke brand, kirim barang semua terimanya ke dia, jadwal foto juga dia. Oh gitu? Pegang sosial media juga sebagian dia. Oh enak ya ada asistennya. Saya pengen cari asisten tapi susah Pak ya. Susah. Karena gini sih kalau misalnya yang jawab bukan gua gitu ya. Kan ketahuan itu bukan gua. Iya sih. Iya. Kan jawaban bahasanya kan udah beda ya iya. dari cara nulis aja, dari tutur kata, tutur bahasa lah ya. Kalau ditulis pasti kalau nggak gua nggak seru aja gitu. Dan gua memang lebih suka jawabin sendiri, gua memang lebih suka gitu. Yang itu tidak bisa didelegasikan. Benar. Kayaknya. Tapi kalau kayaknya kayaknya kalau jadi agensi bisa lah didelegasikan itu. Gimana ya? Karena menurut gue karena brand sekarang udah biasa direct langsung juga kan. Ya kan? Dan paling cuman ada beberapa yang baru. Kalaupun ada yang baru dan menurut gue bagus, paling gue cuma bantu di awal. Gue kenalin ke brand, terus gue arahin ya udah, tapi bukan jadi kayak gue manajemen mereka gitu, enggak. Gue cuman kayak jembatan nih, ini ada anak baru, udah coba. Tapi ini anak begini modelannya ya. Jadi nggak bisa kayak disuruh kayak gue, nggak bisa. Mereka udah punya karakternya sendiri. Oh, jangan gitu dong, soalnya surga ada di bawah telapak kaki emak ya. Jadi tidak ada surga di bawah telapak kaki bapak ya. Kan lo emak ya. Jadi tidak sayang kayaknya ya. Ya, tapi itu keputusan yang wise ya kalau lu milih. Lagi lucu-lucunya Hoshi sekarang anak gue. Namanya Hoshi. Hoshi Keanu Winata. Widih, Keanu. Lu gak takut kayak Keanu nanti? Enggak lah. Keanu itu ya. Enggak. Good name, Hoshi. Jepang-Jepang banget sih. Iya. Lebih kayak nyari dapet pas sama kan ada artinya nyari nama. Oke. Ya memang nyari nama ya kalau buat anak ya. Gue sering ngomong nih, lebih gampang bikin ya daripada nyari namanya. Benar. Iya benar sih. Gue sering ngomong itu. Sama, bikin liquid juga sama. Bikin liquid itu lebih gampang ya untuk jadi unik sulit ya. Tapi kalau cuma ya copy paste yang ya pokoknya vapeable itu nggak sulit ya kan. Dengan library essence yang ada mungkin udah nggak sulit itu. Cuma ngasih namanya lebih susah. Apalagi jualnya. Apalagi sekarang. Iya. Anyway, lu denger gak soal kemarin apa? Dispoma yang lagi diomongin sama bos-bos itu? Sedikit banyak denger sih. Yang lu denger apa aja nih? Ya ada pro kontra lah. Oke. Nah, menurut Jevanka gimana menurut lu? Apa tentang disposable di Indonesia? Mungkin kalau kebanyakan orang nanyanya gini ya. Gue juga di beberapa konten ditanyanya gini. Di Vape gue udah yang nanya siapa ya? Panda. Terus siapa lagi? Pokoknya yang vlog-vlog itulah ada aja yang nanyain gue. Tapi mungkin kayaknya bagian gue di-cut. Kayaknya bagian gue terlalu brutal ya? Iya. Karena gue langsung ngomong straight aja gitu kan. Biasanya nanya gini, lu setuju gak sama disposable? Semua kebanyakan pertanyaannya itu gitu. Bahkan beberapa toko dan distri after Vape itu inti pertanyaannya itu mungkin dengan bahasa yang beda-beda ya. Tapi pertanyaannya itu. Jadi kalau lo dikasih pertanyaan itu, setuju gak sama disposable? Kalau gue jawab enggak, kalau gue jawab enggak ya, tetap aja itu akan tetap masuk. Dan kalau gue tidak berusaha mengikuti tren itu, karena dibilang setuju, dibilang enggak, ada sisi positifnya juga Pak menurut gue. Oke. Tapi dibilang setuju untuk saat ini ya akhirnya gue membuat pembatasan perbedaan antara disposable dan bukan disposable. Itu yang bisa gue lakukan di sisi gue. Jadi jawabannya apa nih? Setuju atau gak setuju? Kan pertanyaannya itu. Cuma setuju atau tidak? Ya atau tidak gitu kan. Cuma tidak bisa atau ya. Gue tengah-tengah aja lah. Tengah-tengah aja. Tengah-tengah Intinya aja. Tapi kalau dari jawaban lo yang pertama,
kalau mau nggak setuju kan kita nggak bisa nolak, ya Yes. kan? Itu pasti tetap Tetap ada akan kan. masuk. Ya. Dan walaupun dari orang industri vape atau di luar vape itu tetap masuk. Mm-mm. Jadi lebih baik lu mau rangkul atau enggak udah. Cepat atau lambat karena bakal masuk Mm-mm. dari brand luar. Mm-mm. Iya, jadi sekarang kalau misalnya ada yang buat dan ya udah lu cepat atau lambat juga bakal banyak yang buat. Dan kita tetap mesti jalannya bareng-bareng walaupun sebenarnya konsepnya beda. Tapi Gitu. menurut tuh bakal jalan gak sih Dispo ini di Indonesia? Jalan tapi tetap maksudnya orang kan sebagian takut. Ini gue jujur aja ngomong ya. Mungkin sebagian takut kalau begitu jalan nanti yang vape sekarang gimana. Ya itu kan yang membuat kontranya Iya, ya. tapi menurut gue karena kalau Dispo itu kan istilahnya ya makroekonominya nggak kena nih, iya, ya kan? karena nggak akan ada yang bergeser. Ya udah nggak perlu. Ya kalau misalnya dulu cuma usaha liquid, ya liquid masih butuh atomizer masih butuh mod masih butuh baterai masih butuh kapas dan segala macam. Masih ada vaporis tank coiling, masih ada tukang servis mod, masih ada tukang cat mod dan segala macam, drip tip dan whatever. Tapi kalau Dispo Gak butuh apa-apa. orang itu semua tadi hilang tuh. Ya, mungkin yang bikin kontra kan part itunya gitu. Cuma kalau ngelihat ke jalannya dalam arti bisa nggak sih market Indonesia ini menikmati Dispo, ya mungkin itu tergantung rasa ya. Tapi lu udah tahu kisaran harganya kan? Tahu. Kalau legal ya, ini kita nggak ngomong yang ilegal ya, kita ngomong legal. Ya. Maksudnya dengan harga segitu, does it work for Indonesia? Sebenarnya bukan masuk bekerja atau enggak ya, tapi lebih kayak ada marketnya atau enggak, tetap ada. Oke. Tetap ada. Karena target mereka menurut gue bukan 100% vapers yang udah ada sekarang. Good point. Lebih ke smokers kan. Dan menurut gue ya positifnya ya adalah itu. Lebih banyak, ini adalah wadah untuk memperkenalkan vape yang lebih mudah ke calon vapers yang baru. Karena bisa aja dari mereka coba ini, mereka coba lagi ke pot system. Open system baru coba ke ayo ke RDA itu kan Bullshit kalau itu nggak mungkin. Tapi ada yang dari kalau menurut gue itu nggak mungkin. Tapi ada yang dari disposable ke open system ada. Disposable ke Temen gue kebanyakan gitu. Disposable kan baru. Close system maksudnya? Close system. Dari close system ke open system itu ada. Akhirnya gue ketemu lagi, gue sekarang udah pakainya ini J. Oh good point. Ya, biasanya dia udah nggak kuat beli cartridge ininya, close systemnya ya. Oh bisa open, ya udah gue beli cartridge kosong tinggal diisi lagi. Biasanya kayak itu. Yep. Tapi kalau Dispo yang ditawarin kan ya praktisnya, ya kan. Yang ya udah gue ngisi pun nggak perlu nih, ya kan. Yang ya udah gue sekali pakai buang gitu. Yes. Ya soal kemarin ada yang kontra juga ngomongin playdoy-nya ya. Soal nanti limbahnya gimana. Limbahnya gimana? Itu emang sekarang kalau handphone ada yang ngurusin. Ya ada sih yang mulungin, tapi gue nggak tahu itu kan nggak dipublish. Pasti kalau ada gitu something yang maksud gue yang bermasalah itu juga pasti kan nanti mereka akan memikirkan cara itu. Gak mungkin ditutup mata diem aja. Apalagi di vape tuh gampang banget diserang kan. Iya. Oh ini barusan diserang lagi kan? Kita baru kena serang lagi kan? Itu tuh apa PEG sama PG. Iya DEG, PG sama PEG ya. Iya PEG. Itu ya gue juga banyak. Lu pasti di tag-tagin orang. Iya. Udah dari yang sebelum kasus mereka di vape itu mengkuak, dari yang cuman obatnya doang, itu teman-teman deket gue udah pada ngirim. Karena ada PEG. Beda bro, ini PG, ini PEG, beda gue bilang. Dan gue pas yang berita pertama itu gue udah tahu nih, bentar lagi kena. Bentar lagi juga ke vape nih, gue udah ya udahlah ya kan. Bener, seminggu kemudian. Iya, gue juga udah nunggu, temen gue udah bilang ini jam. Seminggu kemudian ada juga beritanya. Cuma katanya bisa di take down tuh kayak gitu-gitu. Kalau ya nggak tahu lah di report rame-rame atau apa. Tapi beberapa postingan yang bukan yang di IG, yang di IG kayaknya masih ada beberapa. Cuma kalau yang media mainstream posting biasanya beberapa udah bisa di take down. Nggak tahu tuh orang-orang asosiasi gimana ngusahainnya. Tapi ada beberapa udah ke take down. Tapi gue kadang agak sebel loh. Kenapa? Kalau ada berita kayak gitu selalu di tag dan gimana tanggapannya? Oh iya sih. Kalau lu nanggepin gimana?
Tanggapin dari sisi apa? Ya maksudnya kan orang itu kan nge-tag lu nih. Ya entah vapers atau siapa. Tapi mungkin bukan followers lu yang aktif PG ya. dan PAG ini. Yang segala macam yang sebelumnya ada apa sih. Yang banyak lah sebelum-sebelumnya kan juga ada. Yang ada dokter-dokteran itu ya kan. Terus yang ibu-ibu di TikTok ya. Terus yang gak sampai viral itu gue share tertutup sih sama beberapa orang bos-bos doang. Itu ada pendeta juga Pak khotbah di gereja 30 menit Pak ya. Pokoknya dia intinya si pendeta ini dapat pertanyaan dari jemaahnya, kalau ngerokok nggak boleh ya kan, jelas ya. Ya pertanyaan itu vape boleh nggak gitu. Gue pikir dia akan jawab pakai firman ya. Tapi enggak, pakai firmannya itu cuma 1 menit terakhir. Nggak sampai malah 40 detik terakhir doang. Selama 30 menit dia ngomong persis kayak yang orang TikTok itu. Semua dia punya materinya. Wah ini sih udah disiapin kalau ini. Iya sih. Sampai seniat itu gitu. Cuma kalau lu diminta tanggapan, lu nanggepin gak? Sebagian gue tanggepin, tapi kan gue bukan ahlinya ya. Jadi gue bakal jawab, gue bakal tanggepin semampunya. Lu nanggepin di postingannya itu atau lu tanggepin ke orangnya yang nge-tag lu? Dua-duanya. Kalau gue bisa jawab sebisanya gue gitu. Kadang gue juga emosi gitu bacanya kan. Udah pengen kayak pengen berkata kasar rasanya. Itu kan ada beberapa materi ya. Yang pertama yang apa sih, popcorn lang itu yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang pasti adalah cewek yang ya gara-gara vape pakai ini, itu yang sebenarnya materi dari pakai THC di Amerika berapa tahun lalu gitu, diangkat lagi di sini gitu. Terus kemarin kalau nggak salah yang terakhir itu PG sama PG ya kan, yang sebenarnya sudah dijawab sama ahlinya gitu ya, tapi kenapa minta tanggapan? Tapi kalau gue ada yang nge-tag gue minta tanggapan, orangnya goblok. Oh kalau gue nge-tag misalnya nih ya, gue posting lagi story biasanya. Materi misalnya dari Vape Indo atau dari siapa yang udah menyiapkan materi, ya lu lihat aja di sini. Terus kalau misalnya gue lagi live, gue bakal bahas itu seminim mungkin. Seminim mungkin. Kalau di platform kita, bukan platform maksudnya di page kita sendiri bebas. Tapi ya? Kalau misalnya jawab di tempat lain ya terbatas. Kalau gue, kenapa gue blok orang-orang yang nge-tag gitu. gue itu? Karena orang-orang itu kan bantu itu postingan tambah viral gitu. Di komen. Yang paling goblok adalah yang nge-share ke DM. Waduh. Itu sama-sama gak ngerti cara main sosial media itu ya. Gue paling males kan ngulang materi yang sama ya. Itu udah setiap tahun ada. Dan gue kalau salah gue nyimpenin tuh materinya dari awal 2021. Itu setiap bulan ada. Iya. Ganti-ganti tuh akun ini, akun itu, materi ini. Bulan depan materinya ganti, akunnya lain lagi. Terus, tapi yang bersama lah. Tapi yang bersama, intinya konsepnya sama ya. Pokoknya dari awal 2021 ya, tapi gak Januari sih, kalau gak salah Februari atau Maret gitu baru mulai. Terus pas puasa libur, begitu lebaran mulai lagi, terus lanjut. Tapi modelnya masih sebulan satu. 2022 awal, sebulan 2. Sebulan 3. Pertengahan tahun kemarin, wah gila itu. Banyak banget. Itu dari Juli ke Agustus tuh banyak banget. Kayaknya September sempat ya nggak begitu banyak. Oktober ini banyak banget. Akhir-akhir ini makin banyak. Ya, Agustus banyak banget ya. Yang di TikTok itu kebanyakan di antara periode itu tuh. Juli ke Agustus itu gitu. Yang gue pengen ngomong sih di sini, please lah ya kalau kalian lihat kayak gitu-gitu. Gini aja. Kalau kalian nggak yakin sama vape-nya merubah hidup kalian, nggak usah nge-vape. Udah nggak usah nge-vape, oke? Kalau kalian nggak yakin itu baik buat kalian, nggak usah nge-vape udah ya. Karena ya itu kan pilihan lu mau nge-vape, ya kan? Konsekuensinya sebenarnya juga resiko kita, gitu kan ya. Nah kalau lu minta pembenaran sama orang lain, contohnya nge-tag gue atau nge-tag Jevanka atau nge-tag siapapun yang lu anggap influencer atau pengen lu dengar komenannya doang di postingan itu, mendingan lu gak usah nge-vape juga. Lu cuma bikin postingan itu viral karena gitu. Mereka gak berpikir sampai situ Pak. Di satu sisi ya, mereka tuh cuma mikir
Gue tuh pengen membela vape juga sebenarnya dengan cara mengklarifikasi kalau ini tuh salah dengan minta pendapat kita. Tapi mereka tidak berpikir kalau dengan mereka melakukan share, nge-tag, itu membantu postingan ini semakin kemana-mana gitu loh. Jadi jangan gitu, jangan. Kalau misalnya kalian lihat kayak gitu ya mau di screenshot kayak atau mau dikirim kayak atau tanya aja langsung poinnya di DM by chat. Ya makanya mungkin kemarin IG baru kemarin ya. Jadi gak tahu kalau di IG itu ada namanya algoritma ya. Iya. Jadi yang kayak ya kalian pasti punya akun lah ya. Postingan kalian tuh gak nongol di semua postingan follower kalian ya kan. Nah bakal nongol di semua postingan kalian, follower kalian kalau yang komen banyak ya. Yang nge-like aja kayaknya udah gak ada gunanya, oke? Karena itu bisa dipakai bot ya. Yang ngaruh itu di-share ke DM, di-save sama di komen ya. Nah begitu yang komen banyak, yang nge-save banyak, wah itu bahkan bisa nongol di tempat orang yang gak follow lu gitu. Jadi maksudnya ke explore atau FYP gitu? Iya, FYP bener bahasanya kalau di TikTok ya. Nah kalau ngeliat yang gitu-gitu, udahlah. Kalau lu gak yakin sama vape-nya, lu gak usah nge-vape, oke? Kalau lu mau membela vape, ya gak gitu caranya udah. Dengan lu diam, lu sudah membela vape. Daripada lu bikin itu tambah viral, oke? Diam aja lu udah. Enggak, tapi ini beneran guys, beneran ini bener. Ya kan, mendingan lu diam aja udah. Karena ya kan? dengan kalian kayak gitu, kalian nusuk ke vape juga gitu loh. Ada sebenarnya satu metode yang sebenarnya lebih efisien. Report. Ya. Betul. Report. Daripada lu tag gua, mendingan lu report saja. Sometimes ya kan? kalau yang menurut gua udah itu terlalu bodoh kontennya, itu gua langsung report. Kalau gua auto sih biasanya. Ya kalau udah tanggung kan, kalau tanggung udah di tag kan. Udah terlanjur lihat nih ya, biar sih. berguna dan berfaedah. Gua nggak tahu sekarang perlu berapa ratus ribu orang buat bikin itu ke take down ya. Cuma that's still better ya daripada lu nge-tag gitu. Udah auto aja gitu. Dan jangan di-share ke DM lah. Aduh. Ya langsung report aja kalau kalian lihat kayak gitu. Gak usah di-iniin lagi. Gak usah pokoknya gak usah di-like, gak usah di-save, gak usah di-share. Gak usah di komen juga, udah langsung blok. Kalau di like sih kayaknya gak mungkin ya. Maksudnya dia kayak langsung report aja. Itu kan hal yang dia gak suka gitu. Maksudnya pasti orang menentang kan konten itu kan. Kalau nge-like kayaknya enggak ya. Cuma kalau itulah minta tanggapan, tolong lah. Emang apa efeknya gitu tanggapan gua gitu. Gak ngaruh juga gitu. Gue mau kalau gue komen yang bikin konten bego ya kan gue juga ikut bego berarti ya kan gue bikin kontennya tambah viral lagi gitu. Please lah, be smart vapor ya. Jangan ngemis, jangan share yang kayak gitu. Karena kayaknya gue nggak tahu sih, kayaknya nggak. Menurut tuh kira-kira bakal berhenti nggak kayak gitu? Akan ada terus sih. Maksudnya walaupun nggak cuma di industri vape ini ya, di industri lain juga pasti ada yang kayak gitu. Maksudnya serang-serangan. Nah tapi gini kan, ya namanya perang ya. Kayak ngomong aja si Rusia sama Ukraine gitu. Yang pasti ada tujuannya dong. End game-nya ini pasti ada nih. Dari sebuah movement itu pasti ada end game gitu kan. Nah ini kan mereka ya kita sebutnya black campaign, tapi di sisi mereka adalah campaign, oke? Campaign mereka ini kan berarti ada end game-nya. End game-nya menurut lo apa? Kenapa? Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Bukannya udah jelas kayaknya, oh nih mereka gak mau ada vape nih. Gak bisa jawab. Karena kalau dibilang gak mau pun, misalnya sekarang kompetitor ya kita bilang. Kompetitor pun sudah ada beberapa yang mulai di vape gitu loh. Kalau dibilang end game-nya mau ke situ, tujuannya ya enggak juga. Cuman saat ini yang bisa dilakukan ya kayak gitu. Yang bisa dilakukan saat ini kayak gue tadi. Yang bisa gue lakukan untuk disposable pot ya sekarang adalah membedakan disposable pot dengan open system gitu kan. Yang bisa gue lakukan saat ini di sisi gue seperti itu. Dan di sisi mereka mungkin seperti itu. Tapi kan ada beberapa yang sudah mulai terjun juga akhirnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang endgame-nya tujuannya mau ke situ ya gue juga gak bisa jawab gitu. Karena dibilang ke situ tapi mereka juga terjun. Tapi kalau menurut gue ya, yang bikin black campaign ini bukan kompetitor Pak. Menurut gue ini orang-orang pemain lama yang kayaknya
merasa dirugikan sama vape. Kayaknya korban-korban yang itu tuh Sakit patah hati. Vapor scare yang di flip-flip itu kayaknya. Mereka bangsat di vape nih. Gimana ya? Kayaknya mereka deh. Ya itu bercanda gue doang ya. Tapi lu ada klien disposable? Ada tapi gue persempit. Persempitnya gimana? Karena dari sisi gue pribadi ya, Uh-huh. disposable pot sama open system kan beda. Kalau disposable pot gue nggak tahu liquidnya mereka gimana, nikotinnya berapa. Karena ini dispo yang di luar kan, import murni ya. Kalau di lokal punya produknya kita udah tahu. Oh standarnya di Indo tuh begini. Ya jelek-jeleknya kalau ada brand baru paling ya pakai liquidnya ya bahannya begini gitu kan. Dan itu udah ada banyak yang gunain di Indo. Karena cocok di luar belum tentu cocok di Indo. Betul. Jadi gue membedakan dari sisi rate, jumlah postingan, kualitas itu beda. Oh rate sama. Kalau rate gue sama. Karena gue kalau nolak. Gue waktu itu ditanya, di Mama Panda juga kalau gak salah waktu fair. Gue bilang kalau ada, ya gue bilang sama waktu ditanya ini. Lu setuju gak sama disposable? Gue jawabnya emang bisa gak setuju. Itu jawaban gue. Ya emang kan? kita bisa nolak? Iya emang kita bisa gak setuju gitu. Terus tuh gimana? Kalau intinya pandang giringnya ke arah mau promoin dispo atau enggak gitu. Ya kalau sekarang rate-nya double aja gitu. Kalau dia mau ya gue kerjain. Gue bilang gitu. Gue kemarin juga mending lu double. Kemarin tuh karena gini kan gue sendiri sebenarnya kalau pakai dispo karena mau nggak mau lu mesti ngonten mesti coba. Dan kalau kita coba sometimes ada yang cocok dan nggak cocok. Karena high nih semua kan. Teknikalnya tinggi semua. Pertama gue membedakan itu. Jadi effort yang gue keluarkan tuh menurut gue lebih. Dari sisi gue pribadi. Oke. Terus yang kedua, kenapa gue naikkan rate-nya? Karena kan dispo tuh nggak setiap saat ya. Sedangkan brand yang sekarang ada itu yang udah kerjasamanya lama. Jadi gue membedakan itu. Bahkan bukan nggak cuma 2-3 kali lipat Pak kalau gue. Gue kadang asal nyeplos gitu loh. Oh gini mau atau enggak gitu. Kadang kalau gue liat brandnya cocok. Oke, segini ya. Tapi ada standar disposable pot. Jadi kalau sekarang gue share red card tuh. Ke orang yang baru pasti gue ada 2. Open system, disposable atau closed system. Oh gitu ya. Tapi kayaknya kalau 3 kali lipat mencret deh gitu. Gue kemarin iseng berhadiah sih ya. Gue juga gue iseng berhadiah kemarin ada yang hampir 8 kali lipat, Pak. Widih. Hampir 8 kali lipat. Salah tembak tuh. Salah tembak. Karena waktu itu gue mikir dari September itu gue lumayan padat untuk yang liquid lokal sendiri. Jadi kayak gue bener-bener milih jadinya kan. Bisa aja sih, tapi cuma 1 atau 2 postingan doang. Oke, berapa? Gue asal tembak juga, segini ya. Oh, oke. Kalau dia mau ya udah. Oke, gue bilang. Oh, ya udah. Udah kayak gitu deh. Ya udah konsekuen, ya kan? Cuman ya karena udah 8 berapa kali lipat, otomatis kan gue juga nggak bisa ngasal-ngasal dong. Iya. Tanggung jawab. Iya, dan brandnya menurut gue juga masih bisa dipercaya ya. Tapi kalau tadi yang lo bilang dispo sekali doang, menurut gue gini. Dispo itu kan, ini kita masih ngomongin dispo yang di luar ya. Dan gak cuma dispo di luar. Karakternya produsen, kecuali device ya. Ini kita ngomong liquid. Di luar itu, mereka mostly is sustain. Maksudnya mereka akan bikin satu flavor atau line up. Mungkin 3 atau 4 rasa. Tapi paling gak setahun, ya udah mereka mainin itu. Gitu. Kayaknya semua dispo yang di luar juga, yang sekarang ada, kayaknya mainnya masih main sustain sama kayak liquid luar ya. Yang kayaknya mereka nggak mungkin nih sebulan sekali ngeluarin flavor baru tapi flavor lamanya hilang gitu kan. Ya mungkin mereka nambah cuma rasa. Beda kapasitas aja. Ya sih. mungkin mereka tadinya 3 rasa jadi 5 rasa. Tapi rasa pertama, rasa kedua, ketiga tetap itu masih ada gitu iya. kan. Mungkin mereka nambah aja. Jadi kalau dispo ini dimainin di Indonesia, menurut gua dengan cara main Indonesia yang maunya ada yang baru terus, kayaknya nggak jalan. Kalau gue ya, kalau gue nih ya, kalau gue lebih lihat ke sisi ekonomisnya apa enggak sih. Karena tetap aja walaupun ada yang murah, tetap jatuhnya lebih mahal dari yang open system. Ya, kita tetap apa? Tetap lebih mahal dari lebih yang mahal. Iya. Gue selalu bilang ke teman-teman yang dari luar, maksudnya yang dari produsen ya. The most important in Indonesia market itu adalah
Harga. Lu murah, Iya. lu bisa jalan. Tapi kalau lu mahal, ya lu bisa aja tetap ada market, tapi lu gak bisa makan banyak. Kuantitinya gak banyak gitu. Ya kalau lu mau jual mahal, lu jualnya kalau lu mau marginnya gede, lu gak bisa jual banyak-banyak gitu kan. Iya. Ya tinggal dihitung aja. Dan semurah-murahnya disposable tuh ya tetap gak ada yang bisa ngalahin open system sih sekarang. Mungkin belum dapat marketnya. Mungkin belum nemu aja ya dari produsennya ya. Tapi menurut gue sekarang yang gue lihat ya masih tetap murah open system. Nah, ini kan tadi kita ngomongnya disponya kan kita masih ngomong dispo di luar nih. Nah, misalnya ya kita nggak ngomong bulan depan atau kapan lah, tapi pasti someday, ya mungkin juga bulan depan juga bisa. Ini tapi brand disponya lokal. Gak masalah. Lo akan melakukan sama juga? Beda. Beda lagi? Beda, karena kalau lokal. Jadi mungkin kalau lokal gini ya. Tetap akan gue bedain, tapi gak akan asal jeplak gitu. Jadi kalau lokal mungkin si device-nya masih bikinan China ya. Karena kalau bikinan sini terlalu mahal ya kan. Mungkin liquidnya yang liquid lokal gitu. Jadi yang bikin pun klien lu nih gitu. Mungkin klien lu yang udah kerja sama lama tiba-tiba dia bikin juga. Tetap akan gue bedakan dari sisi misalnya jumlah postingan ya. Gak akan sebanyak dengan open system. Itu yang bisa gue lakuin. Terus yang kedua, bukannya gue enggak support atau bukannya gue pro ataupun kontra. Karena cepat atau lambat daripada orang luar yang masuk ya mendingan orang lokal juga gitu kan. Ya kan, karena cepat lambat bakal masuk juga ini. Lu mau tolak juga gak bisa. Daripada orang luar ya gue mendingan support orang lokal. Gitu. Seenggaknya kalau lokal ya kita udah tahu standarisasi mereka ya lokal punya. Bukan yang nikotinnya terlalu tinggi, rasanya juga yang masih bisa masuk di calon vapers Indonesia. Calon vapers. Ya karena kendala juga buat gua untuk mengedukasi ke vapers baru kalau misalnya ini nggak cocok. Terus mahal ya itu udah satu serangan buat gua sendiri. Iya ya benar juga. Ya kita tunggu aja ya brand-brand bikin dispo gitu. Tapi Mas Eko udah gue tanya, MK gak bikin dispo? Oh enggak lah. Who knows, kita gak ada yang tahu ya. Iya, tapi gak tahu mungkin kalau tiba-tiba dapat marketnya bisa aja. Iya, gitu. Ya karena balik lagi kan gak semuanya itu targetnya adalah vapers yang ada sekarang. Tapi gue yang sebel ya, karena kita kan audiens kita kan kebanyakan vapers ya kan. Pas gue ngomongin dispo, banyak yang bersikukuh ya udahlah gue tetap RDA atau apapun lah yang dia pakai ya. Waktu gue kemarin adu antara IO sama RDA pun lumayan seru tuh argumennya. Masih banyak yang kekeh sama RDA. Yang gue kesel adalah orang-orang yang sebenarnya belum nyoba tapi dia udah kekeh sama yang dia sekarang suka gitu loh. Itu agak kasihan sih menurut gue itu ya. Nah, dispo sama case-nya gitu. Banyak orang yang sudah antipati dulu sebenarnya belum nyoba gitu. Iya sih. Yang ya gue nggak suruh lu nyoba tapi itu ya. pilihan mereka ya. Kan dan pilihannya juga banyak. Ya terserah gitu. Kalau emang udah nyaman ngapain nyoba gitu, nggak masalah gitu. Cuma kalau belum nyoba mending nggak usah komen sih menurut gue. Karena yang enak banyak. Iya sih. Yang enak banyak, jangan salah. Tapi yang gak enak juga banyak. Perbandingannya menurut gue lebih banyak yang gak enak sih. Perbandingan yang enak sama gak enak tetap lebih banyak yang gak enak, jujur. Gue malah belum nemuin yang gak enak. Oh, gue udah menemukan beberapa. Tapi yang biasa aja banyak. Oh iya, yang biasa aja banyak. Tapi kalau yang gak enak, gue belum nemuin. Yang biasa paling aja lebih banyak dong. Yang biasa aja banyak B aja deh, gitu kan. Tapi yang enak banget sampai anjir nih bikinnya. Maksudnya yang di open system aja gak ada liquid yang kayak gitu. Bener. Yang surprisingly wow. Ini kalau dibikin open system. Enak. Pasti hits nih gitu kan. Gue kadang request tau ke brand kayak gitu. Nah itu banyak yang kayak gitu. Iya gue banyak tau, bikin kayak gini dong, ini enak nih. Iya. Itu yang, ya tapi gue gak tahu ya apakah dengan formulanya pasti beda kalau di close open system sama di open system pasti ada yang dirubah gitu. Komposisi nggak bisa 100%. Biji-biji aja pasti udah beda gitu. Cuma apakah nanti akan sama rasanya gue nggak tahu. Tapi konsep awalnya kan seperti itu. Banyak teman-teman yang belum nyoba mendingan kalau belum nyoba jangan yang komen deh. Iya sih. Karena gue kadang ketawa aja gitu. Oh lu belum. Orangnya ngomongnya flavor gitu kan. Mana dia udah kayak ngecilin gitu. Mana dapet nicotine sensation-nya lah. Mungkin TH nggak ada ya. So far
Kayaknya gue belum nemuin di Spo yang ada TH-nya. Hah? Belum ada. Di Spo yang enggak, belum ada TH. Yang nggak ada TH, yang ada TH-nya. Gue belum nemu. Justru tapi beda tipe TH sih maksud gue. Ya, enggak ke sini tapi lebih kayak ke kepala atau apa. Enggak kayak yang ya kebanyakan ke kepala karena Iya, beda. mostly kan pakai salt kan. Iya. Tapi yang garuk-garuk itu nggak ada dan nggak meletek nggak ada juga. Jadi kalau kalian masih cari meleteknya ya cari TH-TH-nya ya hidup kalian aman lah selama Kalau masih ada TH open gue system. pernah nemuin beberapa. Oh, iya. TH beberapa gue nemuin yang kayak langsung ada. Tapi memang kebanyakan bukan ke TH nikotinnya. Oh nendang doang. Nendang doang langsung berapa kali Oh lumayan kita ya. beda leher soalnya. Oh iya, ya benar juga. Agak standarisasi susah TH-nya ya. beda ya. Iya. Iya, Kalau iya. TH ya yang kalian ya banyak yang nggak bisa ngisep 6 aja. Iya. 6 buat kita udah nggak ada rasanya. nggak ada rasanya Beda. gitu kan. Yang lu pakai berapa sih ngomong nikotin? 3/6 3 masih bisa pakai? masih bisa. 3 sih mendingan gue kasih orang. 3. 3 gue masih bisa karena gini. Tadinya gue mau naik kan. Sempat ke beberapa bulan tuh gue fokus MTL kan. Tapi gue pikir lagi kenapa gue makin lama TH-nya gue naikin. Kalau bisa gue turunin. Gue juga ya gue memang maunya naik gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah ngerasa ini gue 12 sudah Semakin lo baal naik nih, semakin gitu kan. naik lagi. Justru gue malah turunin, gue pakai 6 dulu deh gitu. Tapi pakai 3 nggak mungkin. Oh, kalau gue masih bisa di beberapa brand ya yang kayak misalnya adalah beberapa brand yang menurut gue TH-nya tuh 3-nya udah cukup berasa. Gitu. Kayaknya nggak ada yang kena apa kalau TH-nya 3 itu apa itu? Untungnya pas gue cuti vape pas hamil tuh, jadi gue balik lagi ke 0 dari 3 lagi. Oh, tapi dari dulu gue kalau bikin liquid kerjasama, gue mau bikin nggak ada 3-nya nggak dikasih loh. Karena banyak vapers yang sukanya bisanya terimanya 3. Iya, tetap penjualan terbanyak 3. Iya. Ya tapi bener aja sih yang Emperor sama Eca 9 mg-nya cuma bikin 1000 kagak habis. Yang habisin gue doang. Iyalah, kalau bisa turun lebih bagus kan maksudnya. Betul, ya itu kalian temuin dulu standarnya ya. Kalian udah nyamannya di 6 misalnya atau ya udah kalau 9 ya 9 gitu. Cuma kalau 9 agak kasihan karena nggak banyak liquid yang 9 ya. Iya sih. Ya kan 9 tuh lebih banyak yang 12 daripada yang 9. Iya. Ya kan? Ya iya. pot friendly itu masih 12. Iya. Jarang banget pot friendly 9 nanggung banget gitu. Iya, ada 9, beberapa sedikit pilihannya. Ya 9 kasihan kalian kalau suka 9. Ya kalau bisa ya paksakan diri kalian nyaman di 6 saja ya. Iya. Mentok tuh ya. Kalau bisa 3 ya udah 3 aja gitu. 3 lebih banyak dan kalau bisa turun ya lebih bagus lah turun. Ya kalau butuh nikotinnya banyakan ya pakai pot friendly atau salt yang kecil-kecil aja lah. Ya benar. Ya benar. Secondary device-nya begitu. Yap. Oke. Oh itu ada yang komen kan. Apa itu Nick 3? Hey. Kalau nggak salah sebentar. Kalau nggak salah ada yang komen lucu waktu itu. Sampai mau gue bikin kaos tau gak sih. Apa? Ya komennya semacam begitu. Pokoknya Nick 3 tuh nggak kepake lah. Gue lupa. Tapi gue ada capture-an nanti gue. Kayaknya boleh tuh dibikin desain kaos. Oke, thank you Je. Yap. Sudah thank jam you juga. 9, Mama Muda harus Iya. cepat pulang ya. Tadi kita ya pengennya sih mulai early biar pas 2 jam. Cuma ya Situasi dan kondisi tidak mendukung. Mang Vapor bisa-bisa jawab food 3 lovers. Mana bisa dia pakai 3. Mana ada Abah pakai 3. Dia pakai 3 di bohong Iya. sekali nih Mang. Aki-aki bener-bener kadang-kadang ya. Atau mungkin sekarang udah 3 pakai 3 dia. Kayaknya tetap Kayak enggak nggak mungkin juga ya. deh. Kayaknya enggak juga deh kalau Abah. Kayaknya enggak deh. Oke, thank you Je. Thank Sukses you juga. ya. Selamat bernikmati masa Mama. ya mamamu. Ya anak kecil tuh. Ya. Ada yang bilang apa sih? Tadi Mas Eko bilang ya, masa anak-anak tuh cepat banget gitu Iya, kan. ini tuh sebenarnya lagi golden time. Oh, orang golden bilang. time sebutnya ya. Iya. Tapi kan bisa bikin lagi. Sepertinya begitu. Iya kan bisa mengulang golden time itu. Sampai ya udahlah ya, Iya. udah gak punya energi buat itu ya udah jangan punya anak lagi gitu. Yap. Satu pertanyaan terakhir. Apa? Kalau anak lu nanti udah cukup umur, lu kasih nge-vape gak? Tergantung. Gak usah jauh-jauh, sekarang adik gue yang bontot udah cukup umur. Tapi kan adik sama anak kan beda treatmentnya. Pasti dong. Tergantung pergaulan dia saat itu sih.
Oke. Kalau misalnya dia nggak ada lingkungan yang merokok ataupun nge-vape dan dia tidak butuh itu untuk apa? Pasti gue tanya, lu nge-vape tujuannya apa? Kebutuhannya apa? Kalau misalnya dia butuh ya udah gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak butuh, buat apa? Ya buat social vapers saja. Kan ada social smoker, berarti ada social vapers kan. Kalau nongki ya sekarang mungkin nge-training nge-vape gitu. Ya udah ikut vape aja gitu. Mungkin iya sih, mungkin ya. Apalagi kan anak gue cowok nih yang sekarang kan. Karena nggak tahu ya, di rumah gue didikannya begitu. Adek gue dulu ngerokok ketahuan diam-diam. Akhirnya bokap nyokap gue kayak, sini lu, ini rokok, ini bir. Daripada lu ngumpet-ngumpet ngerokok di luar, ya mendingan kita ngerokok bareng aja. Oh, sebenarnya gue ngelakuin itu juga ke anak-anak gue. Daripada lu ngumpet-ngumpet. Beruntungnya gue untuk, ya kalau minum segala macam minum gue kasih coba minum gitu. Vape juga beberapa, tapi untungnya mereka nggak suka sama vape. Jadi mereka mau butuh keren pun mereka tetap nggak suka gitu. Ya. Tapi memang mereka ya seleranya memang nggak suka yang manis ya. Mungkin karena liquidnya kebanyakan manis gitu. Mereka memang gulanya memang ditakar sekali ya. Sini. Iya. Banyak kok yang enak-enak dan yang gak manis. Tapi kalau miras suka. Tapi kalau bisa jangan ya sebenarnya lebih bagus. Ya, yang penting tahu tempat, tahu batas. Ya tahu kebutuhan lah. Ya. Sama dia belum butuh ya enggak. Minum tuh buat apa ya? Aku juga gak ngerti sih butuhnya buat apa. Buat kesenangan aja sebenarnya. Kesenangan aja sih. Kayak ada yang kurang gitu kalau gak minum bir atau apa gitu. Ya oke, tapi good decision. Kita tunggu 18 tahun lagi. Nanti mungkin juga ya 18 tahun lagi vape udah gak keren. Bisa jadi. Ya, kita kan gak tahu. Ini kan kita gak tahu. Ini kita kan gak tahu. Seperti apa ke depannya karena ini industri baru. Iya, sudah gak keren lagi. Entah mungkin nanti ada, gue gak tahu, vape-nya mungkin udah wireless kali yang cuma gitu. udah gak perlu lu ngapa-ngapain ya. Mungkin nanti ya pernah ada nikotin pads, nikotin apa yang mungkin udah beda zaman. Seamless banget gitu. Ya, udah beda zaman. Mungkin bisa dinikmati dengan lebih praktis, kita gak tahu. Mungkin juga lebih murah. Karena begitu ada yang lebih murah, aku yakin vape mati. Gak tahu ya, kita gak ada yang tahu. Oke, thank you Jay. Thank you. Kita ketemu lagi di Jauh Dekat minggu depan guys. Dan jangan lupa daftar ke websitenya MK buat ikut sebat. Apa tadi sebat? Lupa gua. Oh dia ada, sehari belanja hemat. Sehari belanja hemat. Login aja ke sana. Oke, see you guys. Jangan pernah bosan berbuat baik. Bye-bye.